Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, udah denger ya suaranya siapa ya Mi? Suaranya alus-alus pisan deh pokoknya. Nah, balik lagi di podcast Pensiun Berkarya. Dan kita spesial banget seperti biasa, kita menghadirkan narasumber Mantapreneur ya. Bintang tamu. Mantapreneur ya Mi ya. Mantapreneur. Dan tentunya tahu kan kenapa saya ngundang Mantapreneur dan jenis usahanya apa ya. Ini saya Soalnya dan Helmi nih ya, udah pakai produknya. khusus katanya ya. Khusus, Masya Allah. Kayak di custom kerja Rodi. Betul. Hamin berapa langsung jadi kayak gini. Luar biasa. Ini Roro Jonggrang juga Roro ya. Jonggrang Kayak juga. saya kalau ini ya tim retention bikin video tuh begitu ya. Bikin aja. Ini sebenarnya udah di-spill nih Mas. Udah ada nih. Udah ada. Ya, cuman nanti kita infokan dulu. Jadi Pak Bu Mantap ya, podcast Pensiun Berkarya ini adalah podcast sebagai sarana untuk informasi, edukasi dan inspirasi bagi Pak Bu Mantap yang akan memasuki masa pensiun dan atau sudah memasuki masa pensiunnya. Supaya apa? Pak Bu Mantap bisa sering-sering mendapatkan insight ya, masukan-masukan positif ya, pengalaman-pengalaman dari para pensiunan lainnya. Nah, inilah wadahnya di podcast Pensiun Berkarya. Seperti itu ya, kita kan nggak tahu ya inspirasi datang dari mana ya Mas ya. Betul. Nah, baik, langsung aja ya mungkin ya Mi. Langsung aja, aku nggak sabar banget nih. Ya ampun. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada podcast kali ini ya, yaitu Ibu Eliana Trisnawati. Selamat pagi Bu. Ibu Gelis. Sampurasun. Udah tahu ya Bapak Ibu kalau bahasanya kayak gini, beliau dari daerah mana? Tentunya NTT. Bukan. Lebih ke Manokwari, bukan juga. Ya tentunya yang lagi rame ya, gubernurnya tuh sering bikin YouTube ya, yaitu daerah Jawa Barat. Tepatnya di mana Bu Eliana? Di Cianjur. Di Cianjur. Warung Kondang Cianjur. Warung Kondang Cianjur. Alus pisan ya Bapak Ibu, mantap ya ngomongnya. Aduh lembut. Sebenarnya saya bingung nih mau mulai dari mana ya. Karena saya udah memakai produknya nih. Keren banget kan. Pak Bu Mantap, lihat ini yang cowok pas banget warna biru gitu ya untuk cowok. Perempuan warnanya ke bukan pink, ungu cantik gitu. Ini semuanya handmade ya Mas ya. Handmade ini katanya. Ya nanti mungkin kita bisa ngobrol langsung lagi, ya sama ownernya lagi. Nah Bu, boleh deh Bu, Ibu ceritain ya Bu, kenalin dulu untuk Pak Bu Mantap di seluruh penonton untuk Mantapreneur ya. Mohon maaf, maksudnya Pak Bu Mantap yang akan nonton podcast ini kita. Bu ya. Ini Ibu nanti bisa lihat ke kamera sini ya, atau ke tengah sini boleh ya. Kalau ke belakang jangan nanti. Jangan nanti sakit ya. Jadi silakan Bu, Ibu kenalin Ibu dulu dinas di mana dan memulai usaha profil dari kapan. Ibu. Iya, profil Ibu lah. Sip. Silakan Bu Eliana. Oke. Sampurasun Akang Teteh semua ya. Saya owner dari Dahlia Batik Genturan. Nama saya Eliana Trisnawati. Saya tinggal dan buka workshop dari tahun 2010 sampai sekarang alhamdulillah, yang beralamat di Jalan Raya Warung Kondang, Kabupaten Cianjur. Seperti itu. Bu, ngomong dulu dinas di mana sih Bu? Saya enggak, ibu rumah tangga biasa. Gitu. Iya. Nasabah juga. Ya, karena kan semakin hari semakin tua ya. Iya betul. Harus mempersiapkan. Ibu jadi ini ya nasabah Bank Mandiri Taspen ya. Iya. Nah itu Ibu dari kapan tuh tahu Bank Mandiri Taspen nih ngomong-ngomong? Saya penasaran. Tahun 2021. Oh 2021. Siapa tuh Bu yang nemuin Ibu? Kebetulan waktu itu ada yang temen-temennya temen aku berteman orang itu, tapi bukan dari daerah Cianjur tapi dari Bogor. Nggak salah Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi. Karena dia pesen batik kita juga, karena kita display di Hotel Gino kebetulan, hotel paling bagus di Cianjur. Kita display di sana, jualan juga. Akhirnya dia pengen ketemu dengan
pengrajinnya katanya dia ke sini, akhirnya ngobrol-ngobrol nyambung deh. Oh, dari akhirnya dari customer kenal Bank Mandiri Taspen. Akhirnya karena beliau tuh udah sendiri beli, terus ngajak temennya lagi karena katanya ini dari corak motif itu nggak jarang gitu. Iya, betul. Dia tertarik, ngajaklah teman-temannya juga yang tim Taspen Mandiri. Kalau nggak salah siapa ya, Pak Wahyudi, Pak ada kita datang berempat dari Mandiri Taspen itu, Bu. Iya, dari Mandiri Taspen. Beliau sekarang mah udah pensiun. Iya, udah pada pensiun ya. Ke sana akhirnya beli ngobrol-ngobrol panjang lebar. Akhirnya kami ditawari lah. Iya, produk Mandiri Taspen. Buka tuh langsung rekening. Buka lah. Atau Ibu ada tabungan, udah ada tabungan ya? Ada. Alhamdulillah. Jangan-jangan Ibu ini ikut program apa Mi? Smart itu ya? Smart, tabungan berhadiah. Iya loh Bu, kita ada Bu. Ibu misal contoh, Ibu butuh mobil operasional, Ibu ada uang nih. Aduh, daripada saya beliin, uang saya berkurang. Tabungin aja Mandiri Taspen, saya milih hadiah mobil bisa. Bisa Bu. Hadiahnya bisa kita pilih. Bisa. Tenang aja. Biasa. Baru tahu Kayaknya butuh nih kode bapak aja kali ya. Oh iya, Pak Bumantap, Ibu di sini tuh nggak sendiri. Ada suami tercinta yang ditemani. Kayaknya kemana-mana ditemani. Berdua, Romeo and Juliet aku bilang. Kemarin aja ke Semarang kayaknya nggak ditemani nih. Karena beliau ada ini kerjaan ya. Coba aja nggak ada kerjaan. Pasti ngikut ya. Seneng ya kalau lihat ini ya. Senang banget, Masya Allah. Aku ngeliat tadi Ibu bilang apa namanya sehari makin hari makin tua. Kok aku ngerasa ngeliat Ibu enggak ya Bu? Tapi Ibu kayaknya usia nambah, tapi kayaknya energiknya makin sayang sama suami. Iya Ibu. Satu-satunya. Itu wajib ya Bu ya. Aduh maaf Bu ini. Iya, kalau dipegang agak ini Bu. Bentar. Oke, udah Bu. Oke lanjut Bu ya. Tadi ada iklan ya Bu. Nah Bu, kan Ibu 2021 ya jadi nasabah. Nah Ibu kan ini kan kebetulan kan nama usahanya adalah Dahlia Batik Genturan Cianjur. Nah kapan sih Bu Ibu mulai? Itu kan tadi Ibu bilang workshopnya 2010 ya. Udah berdiri. Nah tapi Ibu kan pasti ngulik di batik ini kan udah lama nih gitu. Kita pengen tahu nih Bu. Awalmu asalnya. Dari 2010 tuh memang jarang banget ya. Iya. Seperti ibu-ibu yang lainnya pun kalau pakai batik tuh pasti ke undangan, acara resmi dan lain sebagainya. Karena waktu itu aku banyak waktu di rumah karena masih kecil-kecil kan. Jadi aku orangnya memang dari remaja tuh gadis tuh memang saya nggak diem aja gitu. Tetap saya pengen passionnya itu beda dari yang lain gitu kan. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya, dia udah duluan tuh buka batik. Oh gitu. Bisa belajar batik. Temen tuh. Dari temen ya. Akhirnya aku mau dong gitu kan. Aku iseng-iseng nih. 2000 berapa itu Bu? 2010. Oh 2010 pas itu. Jadi pas aku ke sana, gimana ya kalau aku mau pakai itu tapi nggak mau sama tuh sama yang lainnya. Iya. Aku beli batiknya, batik teman aku, terus aku perhatiin, oh gitu ya bikinnya gitu kan. Aku mau dong. Ya. Akhirnya sebelum bisa aku pakai ini batik yang temen aku itu saya pakein. Pakai apa maksudnya? Udah dibikin baju. Jadi udah dijahit. Nggak full pakai jahit batiknya, tapi aku gunting-gunting percaknya. Iya. Aku tempelin gitu kan di baju aku karena kan aku pikir pengen sesuatu banget gitu lah, nggak sama gitu kan. Kalau aku full batik kan berarti pakai resmi nggak juga kan. Aku harus pakai yang gituan ya. Jadi aku tempelin kecil-kecil, aku kombinasi dengan apa, aku pakai ini baju. Pas aku pakai orang pada seneng tuh. Kamu bagus bajunya. Pada penasaran gitu kan. ya. Nah dari situ aku rada muter otak. Kenapa tidak nih gitu kan. Iya. Aku mau jadiin bisnis juga gitu. Akhirnya aku beraniin diri. Aku kontak lagi temen aku, belajar dong, aku pengen gitu kan. Oh ya,
dia datang nih sendiri ke rumah aku malah sambil datengin main. ibu ya, Bu, Bukan ya. ibu yang belajar di Baik workshop banget ya. bukan Enggak, ya. Baik Masya banget ya temen Allah. ibu ya. Karena kan kalau Jasa bikin sekali. batik itu kan cuma canting doang tuh mulanya. Betul. Nyanting mah kan gampang ya. Iya, Pakai kompor yang kayak Iya. gitulah bisa lah kita Iya. juga. Akhirnya udah bisa ya kata aku teh. Terus gimana nih ini kamu mau gimana gambar-gambar apa? Aku seadanya aja bikinnya Iya. gambar maksain gitu. Biarnya nggak apa-apa deh. Akhirnya jadi aku simpen tuh waktu itu. Terus lanjut mewarnanya bagaimana gitu kan. Selesai tuh aku sisipin tuh uang tuh ya, pokoknya saya nggak mau apa-apa, pokoknya pengen tahu tuh ilmunya. Akhirnya saya bayar tuh sampai Iya. aku bisa. Oh, ke teman ibu. Jadi satu paket nih. Ah. Kurang lebih waktu itu ada aku punya uang 2,5 juta deh. Dia kasihin. Tolong dong aku sampai selesai nih Iya. belajar Berarti membatik. ibaratnya ini kursus ya, Bu ya. Karena aku masih kecil-kecil kan aku jadi bisa kamu kesini dong, aku pengen Iya. belajar gitu. Jadi dia Benar. kesini ke rumah aku, ke rumah anak-anak ibu. bisa ke Iya. Homeschooling ya, Mas? Nah, Ini sistemnya homeschooling ya. Gurunya yang datang ke Kursusnya rumahnya. kursusnya datengin jadi ya. Baik kalau banget batik temennya. ini, kalau buat ibu-ibu nih memang pas banget untuk jadiin usaha Iya. kalau belajar. Jadi Iya. kita kalau udah memang harus ada yang mengerjakan yang lebih penting, kita simpan dulu kan itu bisa. Beda Iya. dengan Benar. membuat kue. Benar, Kalau benar. membuat kue kan Oke. tetap ya. Iya, iya. Jadi masih ada jeda gitu loh. Ada jeda. Bisa Jadi- disambi banget ya, Bu ya. Jadi nanti lanjut lagi gitu kan. Nah akhirnya udah ini kebetulan pas tahun berikutnya itu ada pelatihan membatik. Karena kalau nggak salah waktu itu gubernurnya Pak Aher ya, Iya. dia meworo-woro kepada warga Jabar itu setiap kabupaten kota madya itu harus mempunyai ciri khas motif. Nah dari situ akhirnya kami berlatih Iya. ngikutin pelatihan Iya. di Iya, iya. Diskum Dagin gitu. Oh, udah Nah, masuk dinas nih. Alhamdulillah gubernur menjadi belajar. ini ya, Bu ya, Iya, menjadi pembuka ya, Nah, prokernya. Akhirnya di Cianjur ini mulai ya ada pengrajin-pengrajin. Oke. Termasuk saya angkatan kedua lah Iya. Oke. untuk belajar membatik. Nah waktu itu kami belajar kembali lagi sempet pakem tuh. Akhirnya saya tetap Itu masih 2010, Bu. 2010, 2011, 2012 terus Oke. berjalan. Nah untuk 2014 adalah itu batik. 2014 apa 2015 ya? Waktu itu ada ikatan pembatik Iya. gitu, pengrajin untuk membuat gagasan sekolah dari mulai SD, SMP, SMA. Ibu ikut partisipasi di situ. Memakai satu tim Oke. di Cianjur itu. Iya. Memakai apa, Bu? Memakai Memakai batik. batik Iya. seragaman sama. Akhirnya? gitu kan. Akhirnya kita terus menggali berjalan, namanya ibu usaha kan. Iya. Nah sampai terjadinya COVID tuh. Oke. Ada COVID ya. 2020 ya, Bu. Itu betul-betul 2020. pakem. Karena kita Off nggak, Bu, itu? Ngaruh masih. banget nggak? Nggak ngaruh. Karena kan jangankan beraktivitas. Iya. Ya. Kita masuk ke rumah juga Iya, harus sangat-sangat- steril ya. Bukan steril, takut gitu Oh, loh. iya, iya, Trauma, betul, mesti betul. trauma gitu kan. Ah. Jadi di off baru sebulan sampai itu kita lanjut lagi, baru memulai lagi Iya. lah perekonomian di batik. Tapi tetap cuma bangunan itulah yang tentunya rusak ya sama Di sekali. workshopnya itu, Bu. Oke. Tapi sebelum COVID itu kita banyak sekali diajak untuk pameran-pameran ya seperti itu. Bahkan waktu itu yang pertama saya bikin batik itu karena waktunya belajar ya, Iya. jadi belum sempurna banget ya. Akhirnya kami tampilkan juga, ternyata yang beli itu istrinya Pak Bupati di Cianjur. Waktu itu Bunda. Karena Jadi ada aja jalannya Ada Ibu ya. jalannya, ya Seru Allah. banget ya. kebetulan kan beliau di Dekranasda juga. Iya. Nah kami diajak sampai studi banding ke Cirebon, dibawa-bawa lah. Oh, Di jadi luar pokoknya kabupaten ya, Bu. kalau ada kegiatan ya, Bu, ya. Ada kegiatan mulai dari Seru situlah. banget ya. Ternyata oh iya ya, batik itu ternyata banyak ragam, banyak corak, banyak cerita, Betul. banyak
Ya, tapi kan bahannya tetap itu aja, malam, lilin, canting, bahan gitu kan. Tapi kok sampai ada batik sampai 1M, 100 juta, 2 juta. Itu yang menjadi tertariknya saya. Ya seperti ini ya ternyata. Karena batik itu nilai seni, jadi otomatis orang bagaimana cara memandang seninya itu sendiri. Jadi nggak bisa ini ya tentang. Jadi kan memang jadi ibu kan batiknya pun ya khusus gitu ya. Coraknya satu corak. Ada ceritanya ini gitu ya Bu ya. Ada filosofinya ya Bu. Jadi itu sesuatu yang menjadi nilai jual value ya yang orang-orang bilang ya. Kita jualannya tuh batik yang ada value-nya gitu itu ya. Dia. Jadi kalau saya berprinsip begini, kita menjual dulu branding, tidak menjual produk. Jadi kalau kita menjual branding berarti orang yang nyari kita karena sesuatu yang unik, yang tidak sama dengan yang lain. Betul. Dan itu prosesnya lama banget untuk membuat branding kita. Itu betul sekali. Paham branding ya. Luar biasa. Diajarin Bapak. Ada coachnya. Bapak dulu ini ya alumni komunikasi ya Pak ya. Bukan Mas, Bapak tuh malah justru orang teknik. Orang teknik ya Pak, luar biasa Bapak bisa sampai paham branding. Dan ini desainnya pun baik. Bapak sebenarnya jadi sebenarnya seni Bapak tuh ya. Ya mungkin ya ada darah seninya yang banyak. Kayaknya dia seni ada, cuma diaplikasikan ke diri sendiri dulu seperti apa. Betul. Dengan sendirinya diterima gitu kan, dilihat orang bagus nih. Gitu kan. Bisa nih gitu ya Bu. Ayo karena kita biasa bikin, akhirnya bikin aja kalau menurut kita bagus kita bikin yuk gitu kan. Bikinin aja gitu. Jadi mentahan motif aku. Jadi nanti pas udah jadi nih mentahan aku konsepnya pengen begini, warnanya seperti ini, bentuknya gini, dia yang kasih. Karena kan sekarang mah udah serba digital ya. Nah, jadi tidak manual lagi. Akhirnya setelah saya bikin mentahan, dia maksimalkan menjadi sesuatu motif yang bisa ditawarkan, yang disempurnainnya Bapak ya. Nah makanya itu ada tagline-nya itu dibuat dengan sepenuh hati, disempurnakan dengan warna. Seperti itu. Jadi itu adalah kerjasama antara seorang istri dan suami menghasilkan karya luar biasa. Bu tapi jadi pengen tahu sih kalau misal lagi bikin begitu kadang ada berantemnya nggak sih? Mas kemarin udah di-spill ke aku. Mereka ini sebutannya sama karyawannya Tom and Jerry. Gitu. Jadi wajar ya Bu ya. Karena kalau begitu kan sesuatu yang masing-masing punya prinsip, masing-masing punya keinginan. Jadi kalau bisa dituangkan bisa jadi sesuatu, jadi motif. Motif jadi cerita. Kita bisa begitu. Kita kalau jalan-jalan kemana gitu, kita melihat sesuatu, bagus deh ya. Dan nanti kita bikinin ini. Jadi pas waktunya kita membuat desain itu pasti ada aja keidean. Gitu. Jadi nggak bakalan habis tuh ide ya Bu ya. Kalau begitu banyak sekali permasalahan kita bikin abstrak aja. Itu jadi ide lagi Bu ya. Jadi ide lagi ya. Warna yang memang beda dari yang lain. Nah akhirnya kan terbentuklah sesuatu yang indah. Betul. Nah, jadi segala sesuatu permasalahan itu jangan dipikirin, jadi solusi supaya bisa jadi hasilnya bagus kan, tidak negatif aja kan. Betul. Nanti mungkin ini kalau podcast ini nanti ditonton sama satu divisi ini Bu, harusnya begini nih. Masalah tapi jadi ide karya, jadi karya, jadi solusi. Jadi nanti saya putar aja nanti kalau udah ini editing selesai. Saya kan tiap Jumat ada briefing Bu, ada ngumpul lah makan sarapan bersama. Nanti saya putar aja ini podcastnya. Betul. Jadi warna. Betul Bu. Digunakan dengan warna. Menjadikan masalah itu bukan masalah yang berat, malah justru yang positif hasilnya Bu ya. Tadi apa Bu? Batik apa tadi tagline-nya tuh? Dibuat dengan sepenuh hati, disempurnakan dengan warna. Dibuat dari sepenuh hati, disempurnakan oleh warna. Ibu, Mas Galang, aku mau cerita. Jadi kalau soal perbatikan memang aku tuh pakai batik memang waktu itu karena sekolah aja Bu. Sekolah kan ada jadwal batik. Ada benar. Ya kan? Terus habis itu kemudian sampai SMA ya Bu. Terus kuliah pun kayaknya batik cuman kalau ada acara-acara seminar atau apa pun masuk ke kantor Bu. Kan ini kan emang ada jadwalnya ya. Hari ini pakai batik. Ya udah sebatas menjalani kewajiban aja gitu Bu. Tapi ternyata di luar itu semua
lebih dari itu. Batik itu ada yang batik yang hanya untuk fashion aja, santai-santai pun pakai batik. Ada buat ibu-ibu dasteran. Ibu-ibu dasteran pakai batik. Jadi batik itu rata-rata batik itu ibu daster ya. Nah, kalau yang dasteran itu kebanyakan di batik printing. Kalau Oke. batik cuma 2, batik tulis, batik cap. Iya. Udah itu selesai. Batik Kalau ada di 2. dasteran Cap itu, tulis. cap tulis. Kalau yang daster gitu udah Dasteran itu printing. motif Motif batik. bukan motifnya batik, aja. Oh motif iya betul. batik. Oke, jadi bahan polos yang di print Di print. motif Gitu. itu. Oh iya, Iya. gitu. Jadi memang ibu ini akhirnya membuka pikiran saya yang ternyata batik itu nggak sekolot itu. Batik itu bikin yang bener-bener tadi yang ibu bilang yang dari bahan batik ibu gunting-gunting percak, ya Allah itu ide ya ampun kreatif banget gitu Mas, jadi fashion ya. Iya, kita kan mau kemana, mau ke acara santai, ada. formal, tetap batiknya tuh ada. Berarti ibu kemana-mana sama bapak ini pergi pakai batik terus? Ada yang batik full. Untuk sekarang ini saya batik full, Iya. Batik tapi full. saya ke bawahnya jeans. Jadi ada casualnya ya. Iyalah. Sama BTW kemarin Mas, yang kemarin nanti kita akan cerita kemarin ada menghadirkan ibu ke suatu kota, itu jeansnya Iya, itu. demplong-demplong Iya. yang depan batik. Makanya saya kan mencuri pandangan saya tuh Bu. Waduh. Aku kan ngomong kan sama ibu, Bu, saya dari tadi salah fokus nih sama celana ibu. Sama Satu jeans ibu. jeans, satu batik, belakangnya tuh Masya Allah kreatifnya. seperti itu. Ya Allah. Ya karena memang sesuatu yang memang saya prinsipnya saya nggak mau sama deh gitu kan, bukan harus branded juga, tapi yang ngepas ke kita gitu kan, dilihat orang juga enak. Itu jadi Betul. brand image ibu. Jadi orang pas sampai kalau aku posting, aduh maafnya jadi Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. jadi pas aku pakai gitu pasti ada aja orang, mau dong gitu. Padahal cuma biasa aja gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan atau mengaplikasikan sesuatu itu menjadi daya tarik orang yang tidak sama. Itu yang saya selalu saya tekankan. Saya tuh pengen beda dari yang lain gitu kan. Kalau ini full resmi kan kalau tapi pas ngelihat ke bawah, oh saya perpaduannya harus seperti ini. Jadi tadi yang disampaikan, kok ibu kelihatan muda, bukan mudanya, tapi mungkin fashionnya percaya diri. Jadi aku sadar gimana ya? Orang tuh akan menilai kan dari luar dulu ya. Kalau kitanya rapi, kita bisa sesuatu yang bisa dilirik gitu kan. Seneng kan? Memang kan menilai orang kan pertama dari first impression Bu, dari mata. Kalau kata orang Jawa Tengah gitu Bu, Solo juga aji ning diri soko busono. Artinya kita kelihatan apa ya? Harga diri manusia seseorang itu dilihat dari busananya, benar nggak Bu? Betul. Jadi kita punya uang nggak punya uang, kita cantik aja. Iya. Itu kalimatnya harus ada ya Mas. Tapi memang benar. Punya uang nggak memang benar tuh. punya uang nggak punya uang tetap cantik aja. Oke Bu. Rapi ya Bu ya. Oke, itu akan aku implementasikan kehidupanku. Punya uang nggak punya uang tetap harus cantik. Ya kan? Nah nanti dengan cantiknya orang melihat kita, otomatis aura itu, energi positifnya itu juga datang sendirinya. Benar Bu. Ya kan? Bu, jujur aku mau cerita lagi sekali. Aku kan jualan tapi kayak hijab gitu kan Bu, daster tadi yang memang bukan aku handmade sendiri, tapi ketika aku mencintai itu kayak aku suka banget sama hijabnya, aku pakai gitu kan, terus orang lain kayak gue maunya hijabnya yang lo pakai mirip yang pokoknya nggak mau beda kayak gitu. Jadi memang yang harus plek sama diri kita ya Bu ya. Jadi marketing ini juga enak. Betul. Berarti bikin aja ya Bu produk jilbab sendiri ya. Jadi kan segala sesuatu saya mulai dari hobi. Saya nggak seperti yang dibayangkan kan, seperti harus bisa seperti ini. Saya bisa keluar negeri, saya bisa ketemu dengan pejabat itu dari batik. Iya Bu, ada Bu. Berarti sebelum 2010 nih Ibu nggak ketemu pejabat nggak? Enggak, aku seorang istri diem di rumah, ibu rumah tangga biasa ya, ngurus anak. Seperti itulah. Nah ini. Jadi kadang waktu tuh kesel banget gitu ya. Mau pas 24 jam siang ke siang, maghrib lama banget. Tapi sekarang setelah ada kegiatan kurang banget. Asa kurang ya. Sekarang udah malam lagi sih gitu kan. Masya Allah. Walaupun itu padat, ibu harus tetap self love, menghargai diri. Ibu harus tetap happy ya Bu, demi kesehatan ibu. Berarti masih sering quality time tapi kan sama Bapak.
Masih ya. jalan-jalan berdua. Masih lah. Justru ini karena udah kakek dan nenek, waktunya tuh banyak Mas di luar Bener, dari bener, yang tadi bener. workshop. Ngomong-ngomong Ibu ada berapa ini keturunan anak gitu? Aduh, Banyak. jangan ditanya. Banyak nanti Banyak, kaget. kaget ya? banget. Oh iya. Tapi anak-anak seneng ya Bu, dukung semua ya ke Ibu ya? Awalnya mereka agak-agak Jangan lama protes, gitu ya. protes. Karena kan saya Jangan biasa mama di gitu. rumah. Iya. Oh iya. Yang mempersiapkan mereka dan Oke, sebagai ibu betul. rumah tangga yang Pada Tapi waktu umumnya. Ibu memulai itu anak-anak usia berapa Bu? 2010 itu. 2010. Udah yang paling mulai kecil SD lah, kali ya? SD yang paling SD, kecil SMP, SMA mungkin ya Bu Iya, ya. iya. Oke, Jadi ya saya satu pengen ada sesuatu di hari tua saya. Iya betul. Ya ada karya saya yang bisa dikenang, karya saya yang bisa bermanfaat, Iya. gitu kan. Juga ilmu saya juga gitu, entah itu untuk siapapun. Iya. Saya memberi kesempatan. Iya. Ya Allah, Ibu memberi manfaat banyak berarti Berarti Bu, memang Ibu nih sama orang. ya nggak tahu ya tadinya batik tuh kayak apa nggak tahu ya. Nggak tahu sama sekali nggak. Iya makanya. Dan Ibu nggak Ibu ternyata punya seseni itu tuh Ibu punya jiwa seni, nggak tahu. Saking ya. banyak waktu kali ya. Seiring berjalannya waktu ya Bu ya. Jadi ya memang mungkin karena udah petunjuk Allah juga ya Bu Benar ya. emang jalannya ya Jadi Mas. jadi dia belajar ini, wah digampangin ketemu ini sampai bisa Sampai keluar negeri. itu Ngomong kemana aja gimana Bu? sih Bu? Ceritain atuh Bu. Saya waktu itu ke Singapura sudah 2 kali. Tahun Iya. berapa Bu? Tahun berapa ya? Kira-kira. 2014, 15, 16 deh, Hmm, 16, iya. Sebelum 17, COVID. 18 Iya. juga. Sebelum COVID ya. Sebelum Ke COVID. Singapura, Ke Singapura. pameran. Pameran, tapi saya lebih ke studi banding. Oh, studi Karena banding. waktu itu antara Pak Aher dengan Pak Ridwan Kamil itu Iya. membuat satu untuk program di setiap kabupaten kota. Harus ada ini berarti batik khas program ya. pemerintahan ya Bu. Ih, luar biasa Masya ya. Allah, terima kasih Pak Aher. Allah kok. Pemerintahnya nih support juga ya Bu ya. Iya, Support banget ya. sama Dinas Pariwisata Luar biasa. Provinsi. Emang jalannya, Saya Masya Allah. perwakilan dari Cianjur. Di situ tuh ada 15 kota kabupaten Ya. se-Jawa Barat. Iya. Kita berangkat ke Singapura. Heeh. Di situ ada gedung Creative Hub Oke. di Australia, di Singapura. Singapura, Itu. Kita ke sana lihat-lihat dan bagaimana nanti harus bisa mengaplikasikan di kota masing-masing, kota oke. kabupaten masing-masing. Iya. Dan itu sudah terrealisasi sekarang Mm-mm. di Cianjur, namanya JCC Gedung Kreatif Center. Masya Oh Allah. gitu. Gedung Bener-bener. Kreatif Center sudah. Jadi semua produk di display di situ. Oke. Nah, jadi semacam kegiatan kalau di sini mah kan besar mah apa tadi teh? Taman Gedung Kesenian Gedung ya. kesenian IKJ. IKJ, ya. Kalau di sana Gitu kan. ada di Cianjur. Ada. Jadi setiap kota itu kalau nggak salah ada 15 kota Dan kabupaten. Ibu adalah orang satu-satunya mewakili Cianjur, Cianjur, itu iya, luar Cianjur. biasa, Masya Allah Bu. Kemudian kedua kali juga sama ikut ke sana membawa produk batik Ibu. kita ke sana. Dari Batam tinggal sedikit lagi kan nyampe ke sana Iya. ya. Batam. Kita dari Dinas Perizinan waktu itu Oke. bawa ke sana. Saya mendisplay batik-batik saya juga. Dan dari situ kami terus fokus bagaimana mengembangkan ini sesuatu yang menjadi usaha penghasilan saya, menjadi karya saya, juga kebanggaan untuk warga 2000 Cianjur. itu 2016, Kurang 17. lebih 16, 17 deh ya, 16, 17 ya. 18 kita. Masih ingat Seperti aja ya itu. Bu ya. Berarti sejarahnya panjang ya Bu. Panjang. Terakhir juga Panjang ya, Bu, ya. Dari 2010 ke sekarang Thailand udah juga. 15 tahun ke Thailand. Thailand juga. Masya Allah. Kemarin dari 2022 sekarang 25, 24 itu 24 kita tahun ke kemarin. Myanmar diundang Masya sama Allah. kedutaan. Oh berarti yang habis Myanmar. ini Mantapreneur naik kelas itu. Yang Sebelum. Bandung, Oh sebelum. Sebelum. Bandung itu kita November 2024. Ya, sebelum. Sebelum, Kita Bu. Juli ya. Juli. Juli. 2025. Oh iya benar Oh. benar. Oh setelah Yang Mantapreneur di naik kelas Myanmar yang itu, Bu. Iya, di iya. Braga Bu. Ke Myanmar Ibu. ke Myanmar. Itu sama kedutaan. studi banding. Kita Pameran diundang. aja. Oh, Kita diundang. diundang sama kedutaan Mau Myanmar Indonesia di sana. Oke. Kita dipertemukan Kedubes dengan Indonesia ya Ibu Oke, dipanggil ya. kita diundang ke sana untuk memperkenalkan batik Cianjur itu sendiri. Masya Allah. Juga diketemukan dengan para pengusaha. Jadi kerjasama antar negara.
usaha antar negara seperti itu. Dan alhamdulillah saya diterima dengan baik. Iya. Saya diajak kerjasama untuk ekspor juga. Ekspor karena juga, Bu. waktu kita belum Kapan tahu Bu mau ekspor nih? Karena kenapa Bu? Ya karena saya belum tahu nih. Iya. Kemarin kan baru tuh Betul. ilmunya saya serap gitulah sampai ketemu dengan Pak Sulaiman. Terima kasih Iya. Pak Sulaiman. Terima kasih dari Terima Indonesia kasih Exim Pak Bank. Maswan ya. Iya, Pak Maswar. Luar biasa Pak Maswan ya. Jadi lebih pede lagi. Alhamdulillah. Kalau dulu kan aduh ekspor Iya. gimana gitu Iya. kan. Berarti setelah kemarin kan sebenarnya Ibu 2 kali Ibu ikut Iya. Mantapreneur-nya, dan Iya. Mantapreneur naik kelas yang kedua ini memang kita materinya agak beda nih. Iya. Supaya benar-benar naik kelas lagi. Jadi setiap tahun tuh memang ada upgrade-nya. Kalau yang di 2024 yang Ibu ikut kan itu yang Go digitalisasi ya Bu ya. digital. Go Iya, digital. iya. Nah sekarang kan go ekspor. Go Karena ekspor. memang kita juga menjalin kerjasama dengan Indonesian Exim Exim Bank Bank. gitu. Nah, Jadi itu. lembaga pembiayaan untuk ekspor. Nah, Nah kemarin kan udah sedikit ya Bu, maksudnya baru awalnya aja lah ya. awalnya. Nanti kan memang nanti kita bakalan ada pembinaan lagi seperti itu. Jadi nanti kita tetap monitor supaya nanti contoh Ibu yang udah diundang ke Myanmar mau ada ekspor dan lain-lain kan nanti dokumennya seperti apa, prosesnya Iya, bagaimana itu itu kan bisa nanti dibantu bisa sama diajarin tuh LPI dari ya. LPI itu Bu. Iya. Keren Bu. Pokoknya mah banyak sekali. Jadi kalau aku ikut pelatihan, ikut seminar, Iya. jadi aku yang paling tua. Oh, Tapi nggak apa-apa deh, gitu kan. Namanya juga ilmu ya. Iya. Ilmu didapat dari siapapun tanpa mengenal Betul. usia. Iya. Betul. Nah mungkin saya orangnya yang pengen super tahu gitu ya, Iya, iya. bukan kepo Iya. gitu kan, Betul. tapi keponya Pengen kita tuh belajar, yang, Bu. yang positif gitu ya. Heeh. Saya harus bisa, kenapa tidak, waktu dikasih sama 24 jam Iya. kan. Kalau masalah memulai sesuatu harus dengan materi nggak juga, tapi yang penting keinginan kita harus seperti apa, kita buktikan karya kita. Iya. Ya pede aja gitu, Justru Ibu pede luar aja biasa. lagi gitu kan. Justru Ibu luar biasa, walaupun misalkan Ibu tadi bilang yang paling tua di dalam seminar, justru Ibu itu paling top, masih mau belajar gitu loh Mas. Benar. Yang biasanya memilih Iya. untuk nge-MC Bu alias momong cucu, Ibu untuk belajar Bu. Keren banget Bu. Ya. Ibu sekarang udah punya cuci? Udah. Berapa? 4 cucunya Luar lagi. biasa. Cucunya. Jadi Nenek, kita tuh nenek. semakin hari itu pasti kan semakin nambah usianya. Betul memang. Sementara dalam pemikiran kita harus fokus, itu harus diasah. Betul. Ya kalau cuma ngurus cucu ya Ya jadi ngurus. lupa. Bukan Jadi cuma pikun bukan bisa. ngurus aja, yang penting saya memperhatikan cucu saya Iya. juga. Tapi kan itu udah bukan kewajiban saya kan. Kewajiban saya harus bisa membahagiakan diri sendiri. Betul. Iya. Saya harus bisa berdamai dengan diri sendiri Iya. kan. Saya harus menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat nantinya, yang bisa Iya. dikenang, bisa dibanggakan. Betul. Bisa Sehingga diturunkan Bu. Bisa diturunkan sehingga umur saya jadi panjang Masya banget deh, diulang-ulang Allah. namanya ya. Iya. Dan ini sesuatu yang menjadi terus semangat ya, dibantu oleh Ayang tercinta. Itu Berarti Bu semangat masih seperti kecintaan itu. aja ya, walaupun Bucin, usia Mas. segini ya. Gini, kita Menurut- segala sesuatu tuh ada yang menjadikan kita lebih semangat lagi, Iya, kita betul lebih Bu. bisa Memang. percaya diri lagi Iya. kan. Kita itu bisa besar nggak bisa sendiri gitu. Iya. Itu Harus namanya ada tim, harus support ada sesuatu. system, Bu. Seperti itu. Bu. Jadi kita mencari kelebihan, Iya. mencari kekurangan dari orang yang memang mensupport kita. Iya, ya iya, kan? iya. Kita nggak bisa semua dari A sampai Z kita yang Sendiri. ini ya. Handle Ah, sendiri. jadi yang begitulah Allah menciptakan sesuatu yang memang manusia itu tidak sempurna. Iya. Jadi Makanya di Banyak situ- belajar. Ini yang mau merit Bu, wah banyak belajar nih. gitu. seperti Makanya itu. atas ketidaksempurnaan itu makanya didatangkanlah pasangan buat melengkapi betul. saling melengkapi. Masya Iya. Allah. Cakep. Ya memang ditunjukkan yang tepat tuh seperti itu ya Ya. Bu ya. Kadang orang kan juga keburu-buru ternyata yang nggak benar juga Betul. gitu kan. Karena memang sesuatu hal yang dikasih sama yang kuasa gitu ya. Allah. Walaupun orang bilang wah telat nih Iya. dan Nggak apa-apa. nggak ada yang telat sebenarnya. Karena memang Allah ngasih yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Saja. Ih, bijak
bijak gitu bijaknya. bijak Bu, ya. tapi ngomong-ngomong Bu, selama Ibu dari 2010 sampai sekarang ini ya Bu ya, yang memang dulunya mungkin dari workshop berapa orang Bu pertama kali Bu? Atau punya Ibu yang tim. ngerjain sendiri? Pertama saya kerjakan sendiri. Mm-mm. Kemudian karena sering pelatihan Iya. itu kan pelatihan, berarti kan kita ketemu dengan komunitas yang lain Iya, Iya. ya. oke. Oh, Nah, kuncinya di komunitas itu Ibu Iya ya? di komunitas itu. Jadi saya ajak teman-teman Oke. mau nggak gabung dengan kita gitu Ah. kan. Kebetulan tempat ada, lahan ada, Ah. kenapa tidak? Akhirnya mereka gabung dan saya Bismillah memberanikan diri karena segala sesuatu tidak hanya cukup mimpi dan keinginan Iya. saja, Iya. tapi harus direalisasikan. Iya. Entah apapun, yang penting saya Bismillah aja deh Iya. jalani. Dan itu luar biasa pengorbanan perjalanan, Iya. jatuh bangun. Oh iya. iya, Nah itu, memulai Ya, itu aduh, itu itu yang ya. penting tuh. Iya. Jatuh bangun. Jadi kita persiapkan mental kita. Kalau Mm-mm. kalau kita pengen jadi pengusaha, mental kita yang harus dipersiapkan. Mm-mm. Jadi Mau tidak mau otak kita terus muter Iya. aja, mikirin Betul. orang aja. Ya sekarang harus saya mikirin sendiri. Iya. Ya, Iya. jadi orangnya sekarang sudah tersistem. iya. Ya, jadi Jadi ya memang ada itu yang gini prosesnya harus Bu ya. gini. Saya untuk sekarang ini usaha jalan. Iya. Tapi pengusaha yang jalan-jalan. Aduh, Oh. usaha jalan, Ibu seorang pengusaha yang jalan-jalan. Jalan-jalan. Sedih. Ya, Iya, karena udah biasa. bersistem kan. Karena Iya, udah iya, semuanya iya. ini jadi Mm-mm. sekarang by phone atau Iya. apa yang Insya Allah. istilah tidak tetek bengek yang kayak gitu, saya sudah lepas sedikit-sedikit Iya, untuk Ibu tidak, doain saya bisa kayak Ibu semuanya ya Bu ya. seperti itu. Bu, Amin. jadi pensiunan punya usaha tapi Ibu bisa jalan-jalan Ya, juga, iyalah. bisa belajar terus ya Mas. Ikut seminar-seminar tapi quality time tetap, Jadi- uang tetap masuk. Jadi ini ditinggal workshop tetap jalan ya Bu ya. Jalan Bu, sih, kalau jalan. kalau kan tadi Ibu bilang juga kalau misalkan tuh jatuh bangun gitu ya Bu ya. Kan perlu mental juga. Nah, hal titik terendah Iya, yang betul. Ibu alami selama berarti kurang lebih sekarang 15 15 tahun ya. tahun, Itu iya. apa sih Bu? Kalau tadi kan kita cerita achievement Ibu ya udah keluar negeri, Iya. udah diundang ke sini ke dubes. Titik Nah, terendahnya, sekarang Bu. cerita yang ininya Bu. Terhianati. Itu udah bukan rendah lagi, itu sakit tersayat-sayat. Terhianati. Maksudnya gini, Mm-mm. kita itu mah sudah pakem apa ya? Mm-mm. Kita akan dijatuhkan dengan orang yang terdekat. Oke. Ya, nggak mungkin orang yang terjauh menjatuhkan kita. Benar Pasti sih. orang paling yang terdekat ya. yang akan menjatuhkan kita. Nah, saya terlalu banyak sering percaya kepada orang lain Oke. gitu. Mm-mm. Karena mungkin saya orang baik ya, jadi Iya. mengenal orang itu baik, Baik aja gitu kan. aja. Jadi Positif tidak ada thinking. Nggak ada pikiran apa-apa ya, Bu, tidak ada ya? pikiran Jelek. apa-apa. Nah, setelah didampingi kan, kamu jangan begitu, baik boleh tapi bodoh jangan gitu. Iya, Aduh. oke. Ya seperti itu. Benar. Jadi ada hal-hal yang memang kita diingatkan juga ya. Jadi pahlawan zeronya dia. Hero-nya. Ya, hero-nya. Tetap ya Bu ya. Tetap. Tetap harus ada Jadi- Mas jadi Cecep ya. ajarnya. Kalau Jawa bukan Mas, Pak. Sunda Iya. bukan Mas. Akang. Cecep, Akang Cecep ya tetap. Oke Bu, balik lagi. Jadi tadi ya Bu, titik terendahnya adalah terhianati, di mana itu orang terdekatnya ya. Iya, Tapi memang ternyata. rata-rata begitu sih Bu ya. Karena kadang kita melihat orang melihat kita senang tuh nggak, orang lain melihat kita lagi senang tuh nggak boleh gitu. Kita lagi mulai bertumbuh gitu kan, mulai berkembang. Orang lain tuh pada nggak senang gitu. Jadi tadi ya Bu ya, titik terendahnya adalah yang terhianati ya Bu, yang orang terdekat orang itu ya. terdekat. Duh, memang ya begitulah Bu. Kadang memang orang lain melihat kita lagi Bahagia. senang, bahagia, lagi bertumbuh, berkembang tuh banyak nggak sukanya. Betul. Gitu ya. Makanya ya apalagi orang-orang terdekat kita kan. Iya. Ya salah satunya memang yang support banget ya keluarga, siapa lagi kalau bukan pasangan, Betul. keluarga kita, anak gitu kan Bu ya, saudara-saudara kita, bahkan kadang saudara-saudara pun nggak suka. Iya. Melihat orang senang susah. Iya. Itu kalau sekarang mungkin namanya ain kali ya Bu ya. Jadi kalau ngelihat senang mungkin di depannya bisa Iya. iya turut Iya. senang, padahal kita nggak tahu ya yang di dalamnya. Masya Allah. Ih, serem. Terus Jadi apalagi Bu selain itu Bu? Mungkin Ibu ada kendala pemasaran atau mungkin Ada. stok numpuk nggak bisa keluar gitu, itu ada nggak hal-hal yang begitu mengalami itu? Untuk stok mungkin kalau batik itu semakin hari Ya. semakin lama itu pasti itu ada sesuatu nilai yang
beda. Oh gitu. gitu. Itu lebih Oh, Ibu mahal. malah menilainya begitu, Iya, Bu. begitu. Kenapa, Bu? Karena kita kan custom ya, beli satu, nanti cari yang ini. Saya suka ada satu yang saya simpen gitu kan, nyari ini kan by limited edition jadi harus itu salah satu teknik marketing juga. Sellingnya gitu ya. seperti Iya, itu. iya. Saya seperti Oke, itu. Jadi oke. karena kita sensasinya seperti itu, Iya. jadi memang orang tuh mencari. Oke. Mencari. Ya. Kalau yang itu kan tahu gitu kan ya, Iya. biasa-biasa Iya, aja iya, iya. gitu kan. Nah, itu saya pertahankan sampai sekarang. Sampai sekarang tuh, Bu, Sampai teknik sekarang itu, Bu, seperti ya. itu. Nah, karena dengan konsep ada sesuatu yang memang saya harus di usaha saya tidak harus idealis saja, tapi harus ada realistisnya. Iya. Realistisnya saya kembangkan untuk customer saya bisa memakai juga tanpa memberatkan harga. Nah, jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, instansi, pokoknya yang membutuhkan seragam, Iya. tapi tetap kekhasannya kita ada. Oke. Jadi setiap lembar kainnya itu ada ciri khas kita, yaitu lampu genturnya. Hmm. Dan itu lampu gentur hanya dibikin per seri. Iya. Jadi orang akan mengenal. Jadi saya tahu seri lampu gentur ini, Iya. seri lampu keduanya seperti ini. Jadi orang nggak bakalan tahu. Jadi kita kalau orang itu siapa yang customer, bikin gentur seri 1, 2? Ibu? Dari berdua Ibu? semua. Oh, semua. Berdua Iya. sama Bapak ya. Jadi kenapa? Karena kita orang memakai batik itu kita tahu itu batik saya. Kan orang sekarang udah ada nih Iya. niru-niru kayak begitu. Iya, betul. Cuma kan tidak harus begitu. Ibu, Tapi saya tahu. oke. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang komplain, saya tahu ini bukan batik saya. Saya ada serinya di sini. Serinya bukan nomor, bukan apa, Iya. tapi ada pokoknya sesuatu, ada lah. Oke, jangan disepil, Bu. Rahasia dapur. Itu yang tahu adalah Ibu dan Bapak aja ya, Bu. Si owner Dahlia Batik Genturan Cianjur. Cianjur. Jadi memang ada. Seperti itu. Nah, contoh yang saya pakai nih. Saya juga pakai nih. Ya, Iya. yang pakai. Ibu coba jelasin, Bu, kalau Mas Galang ini batiknya jenisnya apa? Iya. Gimana prosesnya pun dengan saya, Warnanya ada warna-warna. Iya, gitu. kalau Pak Bu Gradasinya. Mantap lihat itu di dalamnya ada pink biru. Iya, Iya, ini kuning. sebetulnya batik cap itu kita bisa menghasilkan dari satu hari itu 25 lembar. 25 lembar batik Kalau cap. ini paling 10 karena ada beberapa teknik yang harus kita racik. Waduh, Jadi masakan kayak ini. pembentukan warnanya Iya. tetap utuh satu warna tapi ada bling sedikit. Iya, tadi tuh yang Iya. kayak hologram gitu gitu. kan. Iya, Nah, itu yang warna-warni. susah. Oh, Nah, oke. yang seperti itu. Oh, jadi bahan polos, Ibu. Kalau bahan cap polos itu yang satu warna kita satu hari bisa 25 atau 50 lebih banyak. piece. Nah, kalau yang ini karena kita bikin supaya beda, Iya. ya kita warna dasarnya juga kita kombinasi ya. Ah. Oh, jadi kalau ikan karena aku awam, Ibu buat jadi bayangan. Jadi bahan polos, Ibu pertamanya si gradasinya heula. Gradasi heula baru yang si biru. Kadang gitu. Dengan Nah, udah ada seperti motif ini. Masya Allah. Bu, kalau Mas Galang ini kan batiknya memang udah ada capnya, udah berbentuk kayak gini. Kalau aku kan kayak agak lebih ada abstrak-abstraknya. Nah, Ya. ini gimana nih, Bu? Nah, itu tekniknya pewarnaannya jadi double. Double, Bu. Double Gimana? bisa ya. Itu kan dusty ya Iya. namanya. Nah, itu Dusty, kan Bu. iya. Warnanya dusty. Warna. Dusty. Itu ditutup lagi tuh pakai cipratan dulu. Yang Oke. ada bintik-bintiknya. Heeh. Iya. Jadi udah sampai ke tahap Mas Galang kayak gini, lalu diciprat lagi. Diciprat Oh, lagi. makanya ada ininya ya, Bu, Iya, ya, kayak cipratan-cipratannya abstrak-abstrak ya. cipratan. Oh, Iya. jadi Masya tetap Allah. dasarnya Kayak sebenarnya gini. teksturnya begini dulu ya, Bu, ya. Dulu Oh. nanti pakai cipratan. Heeh. Nah, Luar itu biasa cipratan ada batik tulis juga ini lukis yang Batik panjang lukis. nih. Oke. Oh, ini. Nah, Oh, ya Allah. gitu. Nih, ini genturan nih. Iya. Ya kan? Beda kan lampu gentur itu sama yang dipakai. Mana genturan, Iya. Mas? Ini Coba kan yang cari. tengah Mana, tuh. Bu? Cari. Ini sayang. Mana? Yang ini nih. Oh, Oh, iya, ini. ini panjang, Mas. Oh, Nih, iya, serinya beda. Nah, Tetap itu. ada. Nah, itu Berarti harus ada contohnya. ininya ya, Bu, ya. Khas dari Ada genturannya. genturannya ini. Harus Iya, ada. iya, Ini harus seri-serinya ada. termasuk Iya, nih. ada Dan seri-serinya. semua batik yang Ibu bikin ada Ada, genturannya ada. sesuai dengan memang mereknya Dahlia Batik Genturan Cianjur. Karena apa? Coba boleh browsing. Heeh.
itu motif-motif batik itu nggak ada pakai motif lampu gentur. kebanyakan tanaman sama binatang. Oh Oke. iya. Coba lihat aja. Iya benar Bu. Lampu nggak ada. Makanya saya langsung dihakikan itu. Oh ini, Oh iya. ini Bu udah Iya, haki ya? iya. Udah udah. gentur ini. Memang ini karena gentur ini lampunya ada di Cianjur aja. Ada kebetulan area sentra lampu gentur bikinnya satu kecamatan di Warung Kondang. Oh, Oke. Masya Allah. Iya, jadi aku makin tidak khas banget. harus susah-susah Iya. untuk mencari inspirasi. Mm-mm. Jadi satu ikon-ikon Cianjur itu kebanyakan adanya di Warung Kondang. Ya. Satu lampu gentur sentranya ada, Iya. pengrajinnya ada. Iya. Kemudian biasanya yang terkenal juga Pandan Wangi itu di Jambu Dipa di Kecamatan Warung Kondang. Oke. Pandan wangi itu apa Bu? Tanaman. Itu bukan nasi Nasi beras. Oh nasi, Beras pandan beras wangi. pandan Beras wangi. Oh itu pandan dari wangi. Cianjur. Dari Cianjur, dari Warung Kondang. Itu di satu rumah saya kecamatan. pasti berasnya pandan wangi. Jadi itu kedua, yang ketiga itu ayam pelung. Belum apa Ayam tuh? pelung, ayam. Kan ada ayam jago, ada ayam pelung, ada ayam bekisar, ada ayam. Jenis ayam. Nah, ini di jenis ayam semua itu Di situ ayam ada. pelung itu yang paling kasep, yang paling cakep ya. Oke. Kenapa? Bentuk postur tubuhnya tinggi besar. Oke. Bulu-bulunya tuh kemilau. Iya. Nah, juga suaranya itu yang nyaring. Oke. Dan itu khas di Di Warung Kondang. Warung Kondang, Kecamatan Warung Kecamatan Kondang. Warung Kondang. Tapi Jadi, karena batik-batik yang lain mengambil buah, tanaman ataupun burung, Ibu Iya. tidak mengambil itu tidak sebagai mengambil itu. gentur luar biasa. Ibu Iya. out of the box berarti ya masih deh. Jadi Genturan. seperti itu. Jadi saya Genturannya. aplikasikan ke batik saya Itu yang mana mulai 2000 berapa itu Bu? 2010. Oh itu Iya, udah langsung 2010. kepikiran Iya, itu Bu. kepikiran itu. Nah, sebelumnya aku Cepet ya. mengide. Karena banyak waktu itu. Jadi saya pergunakan dengan semaksimal mungkin. Karena saya pengen ada sesuatu yang berpikir begini, perempuan itu banyak sekali yang harus didapat. Iya. Ya, banyak yang memang perempuan itu yang dipunya. Jadi saya pengen dulunya bercita-cita perempuan mandiri. Iya. Maju lagi ke sini, oh tidak cukup dia dengan mandiri. Jadi harus maju. Tidak cukup dengan maju juga, oh masih ada, harus milenial. Jadi mandiri, maju, milenial. Waduh, 3M. 3M harus seperti itu. Sesuai sama saldonya. Amin ya Allah. Amin. Jadi harus seperti itu. Sesuai sama Dengan begitu. omsetnya Iya, kayaknya amin nih. ya Allah. Dengan begitu nilai perempuan itu Iya. ada. Value-nya tadi. Value-nya itu ada. Minimal ya itu. Karena dengan zaman sekarang memang perempuan-perempuan itu maju dalam artian tetap fitrahnya Ya, sebagai perempuan, betul. sebagai istri, sebagai Ah. ibu. Tapi tidak ada salahnya kalau memang Punya itu karya, ya, Bu, sunnatullah ya. sunnatullah memang istri-istri Nabi juga kan bermacam-macam. Ada Khadijah, dia berperan Benar. sebagai pengusaha. Iya. Ya kan, tapi dia Betul. tetap jadi Iya, sebagai istri yang kodratnya di soleha. rumah Doakan sebagai saya istri. jadi istri yang soleh. Amin. Doakan, Ibu doakan Helmi 2030 punya usaha kayak Ibu. Jadi Amin. istri, jadi ibu punya usaha, ya Allah. Amin, Seperti amin, itu. amin. Jadi kita itu hidup ya memang harus mempunyai planning ya, Iya. planning yang mana kadang perempuan sekarang semua pengen serba instan. Mm. Nah, dari situ kalau kita banyak memulai perjalanan usaha, perjalanan apapun itu yang dijalani, tentunya ada ujian-ujian yang menjadi satu tingkatan untuk membuat kita jadi tumbuh. Iya. Jadi naik kelas lagi, naik kelas kelas udah lagi. tumbuh, berkelas kan luar Masya biasa Iya. ya. Allah. Nah, tidak harus memvalidasi tapi orang sudah oh iya. Ya Allah. Oh iya gitu kan. Oh, pantes oh ya, iya gitu gitu ya. kan. Oh iya, Seperti itu. pantes. Tapi gitu. Ibu kan sekarang kan workshop udah ada, maksudnya udah jalan tuh, udah jalan, sistem udah jalan, usaha jalan, pengusaha jalan-jalan. Ada nggak waktu di mana Ibu nih, aduh aku pengen ada ide nih, mau bikin corak sendiri atau desain sendiri gitu, sering Bu? Terus Ibu bikin batiknya sendiri gitu? Masih Kalau ada aku waktu itu? banyak pikiran, banyak kerjaan yang belum selesai daripada saya ngerjain jadi gejet ya, Iya. terberes-beres gitu kan. Ya saya justru membuat sesuatu itu saya masuk ke sama Workshop. anak-anak yang ngerjain. Nah, saya senangnya nyolet. Karena Nyolet nyolet tuh Bu? mewarnai Oke. tapi tidak boleh keluar dari garis. Itu yang menjadi
kita harus bisa fokus ya, harus bisa Itu dan ibu yang ibu lakuin tuh. Saya lakukan. Dan itu menjadi terapi. Masih Ya, sampai kalau- sekarang ini. Kalau sekarang banyak ya, jadi banyak kerjaan. Oh, Jadi kemudian sudah ada yang sudah nggak urus. tapi kalau misal kayak pengen gitu ya ibu Kalau kerjain pengen, gitu. Maksudnya ya aduh lah ngapain lagi ya mau ini ya gitu. Masih ada nggak Dibanding kepikir dulu gitu? sekarang agak jarang. Oh, agak Karena saya jarang. sudah ya kan Ya saya udah bisa sistem jalan. menikmati ya. Ya. Cuma saya mengontrol aja. Oh iya. Gitu Oke. kan. Melihat saja. Oh iya gitu kan, seperti itu. Karena mungkin ada fasenya ya. Iya benar Fase Bu. di mana saya sudah Setuju. mencurahkan yang lain. Jadi saya memilih lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang Ya, relasi ya Bu ya. relasi, Iya. juga orang-orang yang berkebutuhan ya, seperti itu. Betul. Karena dengan begitu saya lebih banyak bersyukur kan. Iya. Karena waktu itu saya mewadahi para difabel Heeh. sebanyak 30 orang. Oh, di workshop Ibu. Ya, Ih, luar dulu. biasa. Masya Allah. Jadi waktu itu saya menjadi narasumber. Saya ketemu dengan orang-orang yang berketerbatasan Iya. dan fisik Berkebutuhan ya. khusus. Saya sempatkan untuk ngobrol dan mereka luar biasa pengalaman cerita hidupnya. Iya. Ada sampai yang memang tidak diinginkan oleh Iya. ibu bapaknya, padahal dia benar-benar anak kandungnya sendiri. Aduh, merinding. Dan orang tuanya itu ternyata saya ke rumahnya itu luar biasa, nggak ini gitu kan, Berkurangan. mapan Iya, gitu kan, nggak ada punya kurangan mobil gitu, dan iya. lain sebagainya. Kenapa kok sampai tega ya? Iya. Anaknya ya ditelantarkan sampai tidak mau mengakui lah. Iya. Nah dari situ saya Ibu ajak ajak ke akhirnya. rumah, Iya. ditawarkan, Iya. mau nggak kita di sana gitu, kebetulan rumah kosong, ini akhirnya mereka datang, terus ngobrol-ngobrol yang ngajak Iya. yang lainnya juga gitu kan. Heeh. Sampai ada 30 yang saya bina waktu itu dan hampir semua sudah berkeluarga. Nah ini Sekarang masih Bu? Alhamdulillah sekarang mereka sudah mandiri. Oh, mandiri Bu ya. Mandiri. Jadi Alhamdulillah. waktu itu saya sisihkan uang saya latih juga karena untuk bekalnya dia gitu. Iya, Dan iya. tanpa saya minta ke pemerintah dan lain sebagainya. Saya lillahi ta'ala Pribadi aja. dari Ibu aja ya. Dari pribadi. Sampai akhirnya waktu itu datanglah Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan saya tidak pernah dikasih tahu sebelumnya. Jadi beberapa jam Tiba-tiba datang gitu Bu. ya, datang, Bu. beberapa jam beliau protokolernya telepon kita. Telepon kita. Nggak tahu tuh Ibu nomor ada- siapa tuh Ibu. Ya nggak tahu, ternyata katanya saya diwawancarai kayak begini kan saya jarang ini ya. Iya, Ibu iya, iya. ini dia buat di medsos, nyampelah ke pendopo, akhirnya dia mungkin melihat-lihat apa nih potensi di sini. Ya saya pengen ketemu dengan ibu ini katanya toko. Saya dibilang toko perempuan padahal mah bukannya biasa aja. Iya Bu. Akhirnya ada yang telepon, ibu ada yang mau datang kunjungan. Akhirnya pas Covid lah, Iya. pas setelah Covid datang, aku kan nggak ada ini ya, nggak Iya, nggak ada persiapan prepare, apapun tuh. apa betul-betul saya nggak ini. ya. Akhirnya si Bu Menteri ini didampingi oleh wakil bupati waktu itu datang, Iya. dan satu-satu si orang difabel itu ditanya. Dan saya sangat merinding sekali ya, Ya Allah. langsung dengar katanya saya tidak diakui oleh orang tua saya, dan ibu ini yang menjadikan orang tua saya sekarang seperti itu. Alah, kataku teh, padahal kalian tuh ngeselkan banget. Ternyata oh ya seperti itu, dia mencari perhatian karena dia tidak diperhatikan gitu Iya, kan, iya, seperti iya. itu. Ibu hatinya lembut banget. Akhirnya dia si ibu apa ya, Made apa ya waktu itu ya, dia katanya liatin aku, adik aku biasa aja. Kenapa? Ibu mulia, aduh maaf ya, jadi bukannya ini ya, Iya. jadi ini hanya spontan saja. Padahal aku hanya biasa aja melakukan sesuatu yang Ya, mudah-mudahan ya jadi udah. amal soleh saya. Iya, gitu udah kan. panggilan hati Ngalir aja gitu ya, Bu, ya. Pokoknya Nah. panggilan hati. Nah dari situ katanya, ibu kok bisa ya, saya belum tentu bisa melakukan ini. Biasa aja kok Bu. Ada satu lagi dia tanya, itu cantik banget orang itu, sama ibunya dia datang kalau mau belajar membatik itu. Dia kakinya dioperasi, Iya. potong patah, dia putus sekolah, dia tabrak lari sama motor mugenya itu. Akhirnya dia down mentalnya ini, jadi dia kurang percaya diri.
aduh namanya siapa ya, lupa lagi. Sana dia menyampaikan saya ingin sekolah lagi, ingin kuliah. Akhirnya dia dibiayai oleh Ibu Menteri itu sama stafnya. Nah seperti itu ya. Itu yang binaan ibu tuh yang difabel itu. Iya. Bu. Ada yang satu lagi, Ya satu Allah, jadi pengantar rezeki juga ya Bu ya. Masya Allah. satu orang sampai sekarang itu mulai dari belum nikah sampai dinikahkan, dia ketemu di Facebook, kata Bu saya mau nikah gitu. Ya udah saya nikahin. Terus gimana kamu punya? Ya saya belum punya biaya, bukan apanya buat itu teh. Mas kawin, ya. Kamu mulilah kemana lain sebenarnya pentingnya mas kawin. Aku bilang gitu. Ya dia tuh sampai sekarang kalau apa-apa sekarang udah punya anak. Iya. Nah, udah punya anak. Masih komunikasi Bu ya, sampai masih sekarang. Kerja di aku. Oh masih kerja di sini. aku. Cuma itu satu yang mungkin dia bilang gini, kamu tuh sok ngeselin, kayaknya ibu pulang sampai gini, ibu pusing kamu makan obat aja. Ya saking dia memposisikan aku mungkin sebagai ibunya, orang tuanya gitu kan. Ya udah gitu. Kadang ya semacam hal-hal yang sudah aduh kamu karena anak-anak udah ibu kok anaknya nggak kayak begitu sama orang kayak ibu. Ya biarin. Yang penting mereka bisa bahagia. Kalian makan nggak apa-apa juga dekat ibu gitu loh. Oh iya. Jadi dulu mah anak-anak sangat protes ya. Iya, cemburu lah ya. Iya, cemburu. Jadi kok kalau memperhatikan orang lain daripada anaknya. Tapi dengan dia tanpa saya harus berkata banyak, tapi betul. Dia mungkin banyak lama-lama orang yang banyak orang yang bukan diliput dan lain sebagainya. Aku juga belum pernah ya. Pas diliput oh ya udah aja gitu, nggak pernah lihat-lihat gimana lagi gitu kan. Dan banyak banget gening gitu kan. Hal-hal yang semacam ini memang saya tidak perlu seperti itu, tapi saya melakukan sesuai dengan kata hati saya. Alhamdulillah mereka sekarang sudah mandiri. Sampai saya ajak ikut seminar, ikut pelatihan, saya kumpulkan naik mobil bareng-bareng dia sampai segala macam. Dan sekarang dia sudah percaya diri, sudah diakui gitu kan. Ya alhamdulillah. Nah sekarang saya membina ke sekolah-sekolah SLB. Di SLB ini dari SD, SMP, SMA, beliau kan satu sekolah. Tapi dia juga ingin melanjutkan Bu, gimana? Aduh gimana ya kata aku. Udah kalau mau lanjutkan dulu, yang penting skillnya dulu kamu dapat supaya kapanpun dimanapun kamu bisa melakukan sesuatu yang bisa menjadikan penghasilan untuk kamu. Akhirnya dia itu saya kok kenapa pengen ke orang itu gitu kan, karena dia itu dapat pas ikutan membatik dia juara. Akhirnya saya ikutin aja, ternyata ya itu mah orang biasa aja. Ibunya meninggal, dia tinggal sama bapaknya. Dan setiap hari dia berangkat ke sekolah dari rumahnya itu kurang lebih 25 kilo. Setiap hari Bu. Setiap hari. Sampai saya, ya Allah anak saya juga kalau dikasih bekal kurang 1.000-2.000 protesnya minta ampun gitu. Kalau dia tetap aja gitu. Saking naik apa Bu? Naik apa? Jalan kaki. Rumahnya di Jon itu masuk banget, terus ke sekolahnya itu tiap hari ke Joglo itu jauh. Itu seorang SMP apa SMA? Dari SD. Dari SD. Ketemu ibu itu aku juga sama. Ketemu ibu dia maksudnya usia SMA. Tapi dia happy banget sampai kamu udah di sana sama ibu, saya kasih motor gitu kan untuk dia mobilisasi. Dia nggak mau. Kamu kenapa nggak mau? Dia nggak bisa bicara. Tunawicara. Oh mau katanya, kenapa? Saya susah beradaptasi dengan orang-orang di sini gitu loh. Saya lebih suka dengan teman-teman, jadi komunikasinya lancar gitu. Jadi aku tuh sampai segitunya. Tapi kamu bahagia? Saya bahagia gitunya, nggak ada masalah. Namanya si Asep lah namanya itu. Cowok itu Bu. Asep mah cowok. Maksudnya gini. Dengan dunianya anak-anak sekarang gitu kan, dengan dimanjakan dengan gadget, dimanjakan dengan mobile motor satu, kok dia masih ada gitu kan, mau lagi. Nah seperti itu.
aku sangat ya Allah gitu kan. Ibu. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadikan satu lebih saya bersyukur lagi seperti itu. Sehingga apapun yang saya perbuat mudah-mudahan jadi kebaikan. Pasti berkah Bu, Dan Ibu pasti. Allah itu Insyaallah. setiap aku ada ada keinginan gitu, ngeretek aja gitu. Allah tuh mudahkan ketemu dengan orang Ada aja ini. jalannya ya, Ini padahal kan baru. Wallahu alam bisa ketemu Iya. dengan mantapreneur kan dari sekian banyak Iya. saya Iya. terpilih Betul. kan. Padahal saya pernah kan diajak gitu. Biasa. Ternyata oh iya nyambung juga. Oh apakah saya jadi nyambung ya, kemarin saya diajak untuk Iya, Bu. ekspor ya Hmm. di Myanmar dan saya aduh harus bagaimana ya, apa saya harus pede atau sering bagaimana. Jadilah Ternyata kan belajar. ilmunya Iya. dulu yang dikasih Iya. sama mantapreneur Iya. ya. Seperti Diundang ini, lagi ya, Bu. lagi. Tidak menutup kemungkinan ada investor dari Bank Taspennya sendiri. Iya, gitu kan. amin. Segala sesuatunya itu Allah Iya. Allah mudahkan lah Iya. seperti itu dengan kita berbuat kebaikan. Betul, Kita Bu. tidak pernah rugi lah untuk Iya. berbuat kebaikan. Bu, kalau itu kan apa ya, cerita ini lebih ke ini ya, hal-hal yang apa ya, cerita tadi Bu, religius apa ya? Ya kurang lebih gitu lah Bu ya. Dunia Sosial religinya kan religi. ada tuh Ibu, jadi usaha nggak melulu hanya usaha gitu Iya, ya. iya. Jadi Ibu dari membina Iya. difabel itu, terus kemudian ada aja setelah Ibu melakukan hal tersebut bisa dipertemukan dengan menteri segala, dengan semuanya nggak direncana ya, semuanya pun tiba-tiba, dan ya itulah jalan hidupnya gitu ya Bu ya. Jalur langit ya. Jalur Jalur langit, langit, iya ya. betul. Jalur langit. Karena Jadi, mungkin banyak ikhtiar atau amalan-amalan Ibu yang mungkin banyak pengusaha batik yang nggak menjalani atau melakoni itu, Betul. tapi Ibu juga menjalani itu, ya itulah semua jawaban-jawaban dari Yang Maha Kuasa Ibu ya. Masya Oh, Allah, Mas. seperti Ibu, sekarang ini apa? kan Iya, aku mau nggak apa-apa kan ya, nggak iya, apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Aku mau naik bus, ternyata gimana cerita sih? Padahal aku baru ada keinginan, belum tercetuskan. gitu, Bu, ya. Enak ya gitu kan. Pengen ngerasain ya kereta ke Jakarta. Tapi Iya, dengan baik hati gitu ya, pas Bu, ya. sekarang, ibu mau apa? Masya Allah. Ya seperti itu. Ada hal-hal yang memang saya tidak merencanakan, saya tidak apa, tapi kok Allah tuh mudahkan segalanya yang aku inginkan Inginkan, itu. ya. Iya. Jadi aku harus hati-hati sekarang kalau ngobrol. Iya sih Bu. Ibu, Mas Galang, Kadang aku bener Bu. ngelihat ibu tuh yang aku ambil dari ibu dari tadi cerita tuh ya, sampai aku nggak bisa berkata-kata. Ternyata jadi pengusaha itu yang paling berkah itu bukan yang money oriented ya Bu, yang Iya. bener-bener pasrah lillahi ta'ala, yang penting panggilan hati dijalanin sepenuh hati, hasilnya yang datang ya Bu ya. Ya, betul Luar seperti biasa. itu. Jadi Memang aku berpikir gini, kebaikan tidak akan pernah rugi. Biar Itu mantap, aja Bapak. intinya. Jadi apapun itu kebaikan lakukan. Iya. Karena tidak Allah itu sudah mentakar, Betul. tidak tertukar. Ibu, nah ngomong ini kita punya coach Bu, kita punya coach yang kita sering yang rutin kita undang akhir-akhir ini. Beliau kalimatnya itu memang Ibu dia bilang, rezeki itu Tidak tertukar. rezeki Allah sudah takar dan tidak akan tertukar. Iya. Masya Benar. Allah ya kan Mas, seorang coach kita yang kita undang. Iya, memang seperti itu. Nah ini Ibu merasakan. Masya Iya. Allah. Karena segala sesuatu itu tergantung niat. Betul. Niat ini nanti Allah akan sempurnakan. Dan ujiannya luar biasa. Iya. Iya. Saya ketemu dengan orang yang keterbatasan emang gampang. Iya. Dia orang sensitif. Iya. Terus bukan siapa-siapa aku lagi. Iya, tapi sabar kenapa? banget. Jadi aku berpikirnya begini, ya Allah, alhamdulillah aku tidak ditakdirkan bernasib seperti mereka, Iya. tapi aku ditakdirkan yang lebih sempurna. Makanya apa yang saya bisa bersyukur dengan membantunya mereka. Iya, kasih Iya kan? manfaat ya Bu. Iya, kasih manfaat. Coba kalau kita dikasih, berarti sabarnya aku menghadapi mereka. Tahun berapa itu Ibu mulai? 2000 Yang sama 15? difabel atau Enggak, baru-baru ini. 20-an. Oh, Covid berarti. Covid ya Bu ya. 30 orang itu Bu ya. Iya. Sampai sekarang. Enggak. Sekarang kan Mereka udah pada mandiri-mandiri ya. Yang penting dia punya penghasilan. Kurang lebih berapa tahun ikut Ibu? Berapa Ibu lama? bina 2-3 tahun. 3 tahun Sampai ada yang siapa tadi Cecep ya? Pak Asep.
Kang apa? Asep. Pak Asep. Ada Asep itu yang SLB sekarang. Yang sampai sekarang Yang ini. sekarang ada di workshop aku namanya Yandi. Oh, Jadi oke. dia berketerbatasan dengan kakinya, Heeh. kecil sebelah, terus istrinya sama, Mm-mm. tangannya nggak ada, Iya. tapi alhamdulillah anaknya sempurna. Mm-mm. Masya Allah. Ketemu Masya di Allah. Facebook. Oh, Itu di di Facebook ya Bu ya. Nikah ya Allah. Jadi gue kalah deh, Tapi dia itu- ketemu di Facebook. Itu 30-30-nya ibu 2 sampai 3 tahun di rumah ibu. Nggak semuanya. Nggak semuanya, Jadi ada yang masing-masing kan pulang. sudah Kadang punya pulang gitu. rumah tangga ya. Iya. Yang penting saya kalau ada apa-apa, misalnya saya usahakan untuk dia bisa punya minimal modal. Mm-mm. Saya sampaikan ke Pemda, Mm-mm. saya database-nya dan lain sebagainya saya susun. Iya. Saya sampaikan ini saya mendelegasikan tolong ada ini, akhirnya ya alhamdulillah ketemu lagi dengan waktu itu Pak Bupati, dia diberikan 1 orang ada 4 jutaan lah Mm-mm. untuk diberikan modal usaha seperti itu. Jadi dari situ apapun yang saya amanahkan alhamdulillah Ibu mereka berjuang. ternikmati lah untuk Jadi, sekarang. ini ya Bu, intinya Ibu nih ngejalanin usaha batik ini sabarnya luar biasa Sabarnya Ibu. luar biasa dan perjuangan ibu buat Proses ngangkat orang Bu, lain Mas. nggak gampang loh Bu. Ah. Orang usaha nih ya. Ya apa sih kalau usaha kan biasanya yang dicari kan untungnya, Iya, untung gitu. untungnya, Ibu nih profitnya. nggak hanya untung mulu gitu Enggak, loh. Bu, ibu mikirin orang Sosialnya lain. gitu. Aduh, Panjang tuh perjalanan ibu baru gitu. ceritain aku sampai Jadi gimana ya? terdiam. Iya. Kadang orang juga kan merasa greget ya. Termasuk ya. Ayang. Iya. Ya memang kan kadang gitu ya Pak ya. Money oriented gitu. Usaha apa sih yang dicari? Ya Kadang aku untung suka- gitu. suka disebut dinas sosial aja deh Iya. ibu mah gitu kan. Iya. Jadi sekarang saya sebab bermanfaat juga. Iya. Saya pernah membina para lapas juga. Mina parah. Para lapas narapidana itu Perempuan apa? perempuan. Perempuan ya, Perempuan. rata. Saya berdiskusi, ternyata dia juga tidak mau, Bu, saya seperti ini. Oke. Oh, tapi ujungnya uang kan. Kata aku, bisa nggak ibu merubah ke depannya untuk lebih baik lagi, lebih tenang lagi. Ibu kan punya keturunan dan lain sebagainya. Ya Bu, saya coba ibu bisanya seperti apa. Nah, yang ibu punya ilmunya seperti ini, mau nggak gitu kan. Dari 80 penghuni itu Iya. bermacam-macam. Nah, saya ajak teman-teman juga nih. Ada yang bisa masak, saya ajak. Iya. Ada yang Iya. bisa kue, ada yang bisa merias. Ya termasuk saya membatik, langsung saya berikan ilmunya. Iya. Nah, sekarang dibina lagi nih. Ada di tahun 2000 berapa ya waktu itu? 3 bulan saya keluar masuk lapas. Saya keluar masuk lapas untuk membina. Itu gerakan dari mana Bu? Alhamdulillah ya, saya ketemu juga dengan intinya gini. Saya suka berpikir gini. Serang kalau kalau ibu-ibu kebetulan ada teman yang memang masuk gitu. Iya. Aduh ya Allah gitu kan. Kok bisa ya seperti itu? Oh, teman Ibu. Mm-mm. Oke. Ternyata kan ujungnya ada ya permasalahan. Terus dia keluar mau ngapain juga ya Iya. gitu kan. Kenapa tidak gitu kan. Mau nggak gitu kan, kebetulan ketua lapasnya kenal gitu kan. Akhirnya kita ngobrol. Akhirnya, oh ya boleh Bu. Akhirnya jadi mitra binaan sampai sekarang. Sampai Kemarin sekarang. nih ganti ketuanya, saya lanjut lagi. Alhamdulillah beliau juga sangat respon sekali. Iya. Di mana memang betul. Jadi mereka itu ngapain juga cuma makan kegiatannya ya. Ngapain nih Bu? Nah, kita maksimalkan gitu loh Pak, sehingga dia juga pulang itu ada sesuatu yang bisa dibawa. Nah, jadi sekarang saya sudah levelnya sudah naik lagi, jadi membina menjadi mitra binaan. Iya. Kalau kemarin kan betul-betul saya ngajarin, Iya. sekarang jadi mitra binaan. Jadi pembina Di mana ada beberapa yang ternyata bisa dijadikan tim kita. Dari digital marketnya, dari kontennya, ya dari menjahitnya, Masya Allah. dari sampai membentuk. Di situ kan ada, saya minta data orang yang bisa melukis, Iya. saya minta data orang yang bisa
menjahit. Iya. Jadi ternyata beliau kasihkan, saya Jadi bina, Ininya bina lagi ya. bina Oke, lagi. Ini kita Masya ada Nah, ini sudah ada jadi kain, kan ya. ini ada desain nih Ada bisa sampai menjahit silakan. sampai jadi. Iya, Nanti iya, iya. mempromosikannya gimana, Bu? Ya kan Oke. gampang. Ini Divisi ada marketing, iya. sales gitu ya. Sesuatu yang bisa dibanggakan oleh lapas itu sendiri, Iya, punya iya, iya. karya yang Ya. bisa menjadi satu nilai kebanggaan untuk Bapak Kepala dan Iya. orang-orang yang ada di Pengurusnya situ. luar biasa ya Keren Allah. banget, Ini Bu. lapas di mana Bu kalau boleh tahu? Lapas di Kabupaten Cianjur Cianjur. apa sih? Iya. Cianjur. Nanti situ ada kok yang tadi disampaikan, ada Iya. di situ data-datanya. Mm-mm. Di lapas, di ini ya mudah-mudahan bisa mudah-mudahan jadi ada ini. jalan. Ada jalan. Oke, Mas Galang. Oke. Ini dari mungkin, tadi nih ada ada di ini nih dari tadi di sini aku pengen Iya, banget Mas coba tuh, Mi. unboxing Satunya, Mi, ya. ya. Nih, Satunya ya. Maaf. Kita lihat. Nah, ini Nih apa Bu Mantap? mantap nih. Boxnya luar biasa, Boxnya luar luxury. biasa. Ini Dahlia Batik Kenturan, Cianjur. Cianjur. Nih ownernya langsung ada di sini. Kita mau buka dulu kali ya. Iya buka dulu ya. Nah, Unboxing ini dia. time. Ini Nah, Apa ini? Kotaknya aja betul. Premium ya. Premium punya Mas. Ini sebelum kita buka di sini Iya. kita kasih Oh iya, tagline-nya. tagline-nya Ibu tadi nih. dari Dahlia Batik. Dibuat dengan Coba sepenuh hati, disempurnakan dengan penuh warna. Luar Dan di biasa. setiap kata Mas coba lihat Iya. bentuknya loh. Heeh. Hati. Oh Masya iya ya, Mi. Allah. Detail juga Helmi. Iya. Tadi udah di-spill soalnya sebelum tag ini. Oke, keren. Ini bahannya. Ini banget. namanya batik apa, Bu? Batik kayak ini, Batik cap ciprat. Oh, ini sama juga, Bu? Batik sama tapi beda motif. Motif ya. Ya, ini ada di Kalau tambang. kain dasarnya apa, Bu? Kayaknya, Bu? Ini kain dasarnya katun. Katun. Tapi bisa kita semi sutra, Oke, dobi, viskos, Oh, jadi santung, sesuai ini ya, Bu ya. poplin. Ada Bisa. ada kelasnya masing-masing rasa ya. masing-masing. Ini apa bahan dasarnya warna hitam. Hitam. Ini kalau begini berapa Bu harganya? Enggak apa, Bu? Ngomong aja. 2,5, 3,5. 350. 350.000. Ini ukuran kain itu semua sama Bu. Ukuran satu meter. helai begini. 2 meter 10 dari 2 meter sampai 2 meter setengah sampai 3 meter. Cukup 3 meter. 2,5 meter. Dan ini uniknya ya Pak Bu Mantap, ini batik nggak batik bisa kembar gitu enggak? Ya, Jelas tadi nggak? Karena limited edition. Satu kain itu satu motif. Iya. Gitu ya. Kalau Bu? yang cap itu 2,5. Tapi kalau yang tulis itu di kisaran 7,5 sampai 1,5. Oke. Baru kain aja ya Bu ya. Baru. Kalau misalkan pesan sekalian jahit bisa ya Bu? Bisa. Oh. Yang dipakai. Oh iya. Oh iya. Bener. Jadi memang Ini udah ada keren tukang banget. jahitnya. Keren Pak banget ya Mantap, Bu. ya ampun pengen berdiri rasanya tapi ini kan nggak bisa ada kabel ya. Tapi ini Kayak kayaknya aslinya beda ya gitu. Pak Bu bahannya Beda. ya. Ini beda. Ini katun. Itu poplin. Poplin. Oh. Ini poplin. Ya. Oh, ini sama Mas Galang sama. Poplin. Poplin. Lebarnya juga kalau ini 1,15 yang dipakai 1,50. Iya. Lebarnya. Oh lebarnya. Lebarnya. Kalau yang Ibu pakai maaf? Katun juga. Katun kayak juga. gini. Katun juga. Oke. Poplin. Tapi katunnya katun sutra. Oke. Katun sutra. Ini Jadi katun lebarnya sutra, Bu. 1,50. Ya. Ini katun sutra, beda aja. Lembut Ini, berarti Mas kalau sutra ya. agak-agak keras, agak-agak tebal, bukan keras. Tebal. Tebal ya. tapi lembut. Tebal tapi lembut. Oke. Namanya keren. katun sutra. Ini mulai kapan Bu? Ibu ada boxnya begini? Iya. Ini ada tulisan, Oke. ada alamatnya. Oh ini dia. Ini Pak Bu Mantap ya Kontak kalau person misalkan Ibu mau pesen. pesen nih. Nanti kita tayangkan juga ya. Iya. Nih. Ada Instagramnya apa? Pak Dahlia Batik Genturan Cianjur. Mungkin aku mau follow dulu ya langsung. Iya. Kayaknya Oh, aku udah follow deh. Kalau Follow Facebooknya Ibu sama Dahlia Batik Genturan tapi tanpa ada Cianjurnya. Dahlia Genturan Cianjur. Dahlia. Ini Ibu bikin juga sendiri. Iya. Bikin sendiri nih Pak Bu Oke. Mantap, eksklusif juga ini desainnya juga dari Ibu atau dari Bapak? Dari Bapak. Dari Bapak. Luar biasa. Luar biasa ya. Nenteng ini udah kayak beli ibu-ibu pejabat ya Mas? Iya, Iya, benar. belanja nih, belanja Asli. Dahlia. Iya. Karena ini digunakan untuk batik premium. Batik premium. Ya. Kalau yang kotak ini. Insya Allah. Udah di follow Mas? Tadi aku Udah udah dong. follow. Oke, Insya Allah, udah aku Bu. follow ya.
Dan perancangnya mau diperkenalkan? Oh, boleh. Boleh. Langsung perancangnya. Silakan Pak, sini silakan, Pak. Nah, ke ini. belakang Ibu juga boleh. Iya, Jadi, nggak apa-apa. oh, di depan Ibu. Depan Ibu. Jadi kalau ini kan batik Ibu. Nah, pun begitu juga suaminya pun pakai batik khas dari Dahlia Batik. Ayo kita panggilkan Bapak. Silakan Pak, silakan Pak, Cecep. sini Pak. Masuk frame dulu. Silakan. Hati-hati. Nah, Nggak ada kursi lagi ya. ada. Bisa nggak Mas Alvin? Ada Mas Alvin. Hati-hati, ada kabel. Ya, nah, ini ini. dia. Tokoh di balik dari rancangan-rancangan batik keren ini. Pak Cecep. Pak Cecep. Oke, Pak Cecep. Gimana Pak menjadi pengusaha enggak dong? Sebagai Amin. desainer dari rancangan batik. Nah, itu batik Bapak saya salah Iya. fokus. Jadi Bu Eliana ini selalu kalau pergi kemana-mana ditemenin ya. Ditemenin. Ya ini mungkin ide-ide untuk selalu membuat apa namanya ya, Bu? Desain batik ya. Motif batik itu mungkin karena sering pergi berdua nih. Wah, kelihatan. Ini jangan-jangan nanti tadi bilang naik bus. Jangan-jangan bikin nih nanti motif bus gimana? Pak Ilham Habibie pakai motif kapal pesawat. Kan, bener kan? Ya, Pak Iya. Ilham Habibie datang ke kita. Pak Ilham Habibie anaknya Pak Habibie ya, Iya, yang kemarin nyalon itu Ibu Iya, ya. iya. Oh ya, itu bener kan? Pakai motif pesawat. Berarti nanti Iya. pulang dari sini kayaknya bikin ada motif bus nih panjang nih. Kereta cepat. Iya. Ini taspen. Mandiri taspen. taspen. Iya. Tiada kata Masya pensiun Allah. untuk Iya, berkarya ya, Bu. berkarya. Apa itu motifnya biarin dia yang sudah mikir aja. Iya. Bapak itu bagus banget beneran Pak. Itu warnanya cowok tapi colorful kitanya Bu ya. Iya. Warnanya gimana Iya. ya Bapak? Inspirasinya gimana? Jadi kalau bicara desain motif, Mm-mm. ya memang ketika saya memposisikan bahwa batik bukan baju ya. Iya. Karena kalau sudah berpikir bahwa batik adalah baju, maka tidak akan ada inspirasi untuk membuat motif. Tetapi saya selalu melihat bahwa batik itu adalah seni. Oh, batik Oke. seni ya Pak Seni, ya. Dengan seni. dari ininya, dari sudut pandang seni. Iya, gitu. oke. Supaya apa? Supaya bisa terus berkembang dalam hal inovasi dan juga kreativitas membuat desain motif gitu. Oke, keren banget. Ya kalau lihat baju kan ya udah, ngapain baju harus bagus-bagus motifnya, udah Iya. aja gitu. Iya. Ya semacam gambar bunga atau Iya. tanaman, tidak harus ada polisopi kan? Iya, kan? iya. Gitu aja. Jadi Bapak memandangnya itu adalah seni gitu ya, Pak. Seni. Iya. Dan seni itu nggak ada batasnya juga ya Pak ya. Betul. Mau dibikin desain, mau dibikin corak bagaimanapun ya kan Bu. Ya udah itu seni Iya. gitu kan. Kan orang kan biasanya melihat wah kayak gitu doang gitu. Ada yang melihat waduh gitu doang gitu. Cuman kan kalau orang yang tahu seni melihatnya itu sebagai seni, bagus Benar, ya. Kok bisa begini ya? Iya. Kok warnanya agak lain ya Iya. gitu. Biasanya kan gitu Padahal ya, Bu, kayak ya. misalnya ini terlihatnya kan abstrak, itu apa sih Mas, berantakan gitu kan ya, kayak coret-coret. Tapi kan ternyata itulah. enggak. Memang harus digeser segini. Kita melihatnya adalah sebagai seni kata Pak Benar. Cecep. Gitu ya Pak ya. Nih aku dari tadi ngeliatin Bapak Bu. Ini Bapak batiknya warna dasarnya kan gelap, Ada terus udah ada semua coraknya. warnanya. Ternyata itu dicap-cap lagi warna-warni ya. Ya, jadi ini Gitu. sebenarnya prosesnya ada 2 kali ya, membuat batik. Iya. Satu, membuat batik memang sudah ada motifnya. Iya, Setelah dasarnya. beres, kemudian karena supaya ini identik nih gambar bunga atau Iya. pohon. Nah, supaya itu hilang, kemudian kita proses lagi, dicap lagi. Cap lagi. Iya, iya, Nah, sama prosesnya seperti yang dipakai itu. Iya. Yes. Jadi kita membuat pewarnaan dulu, kasih, baru kemudian ditimpa lagi. Timpa lagi. Lagi. Timpanya yang ini ya Pak ya. Yang Motif ini yang ininya putih ya. itu, Motifnya ya. betul. Nah, sama seperti ini juga kan, ini motif awalnya kan berwarna. Kemudian timpa lagi, maka muncullah yang warna ini, Oh. merah nih. Oh, bukan dasarnya merah dulu. Bukan. Bukan. Asalnya merah, dasar Merah. warna merah. Tapi kemudian di ini jadi muncul warna hitam. Oke. Gitu. Tuh, Masya Allah. Jadi ini seperti batik sudah jadi, tapi kemudian kita Timpa lagi, Timpa lagi. timpa lagi, Produksi lagi. Masya Allah. Emang disitulah makanya nilai emang seninya kan karya sebenarnya ya Pak ya. Ini Iya. karya ya. seni kan Kita ngomongin karya. saya tidak peduli. Waduh, ini Iya, prosesnya nggak ada memakan batasannya. budget besar, nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. Karena nanti Masya kalau Allah. misalkan ya ini kan kalau kita bicara seni gitu kan Ya. Pak ya. Bapak mau pasang harga seberapa mahalnya atau seberapa besarnya kan ya
Lah ini seni Seni. gitu loh. Jadi dasarnya itu adalah seni dulu tuh. Seni. Jadi ketika misal pameran dan lain-lain harganya sekian juta dan lain-lain ya itu wajar karena itu kan kita bilangnya seni ya Pak ya. Betul. Kalau misalkan kita bilangnya yang apa Bu, batik printing gitu. Iya. Bukan batik printing, apa printing ya Bu? Batik print. Motif batik yang printing kemudian motif batik. Nah, kalau itu kan beda cerita. Kalau itu Iya. udah produksinya kan massal kalau itu. Betul, dan gitu. itu dibantu sama si Iya. teknologi komputer. Kalau ini kan Bapak bener-bener kayak Iya, satu-satu. desain sendiri, Dia gambar, desain sendiri nulis sampai saya ngecat sendiri. sendiri yang dipakai. ngecap. Nah, iya makanya itu Ngecap sendiri. ngecap sendiri. Maka Bukan sama pegawai. jadi Bapak itu ngecap memang udah menempelkan kalau yang di center bagian kancing yang lebih banyak cap udah betul. tahu Karena gitu. untuk desain itu sudah disesuaikan. Ini Iya. untuk bagian Tangan. punggung, depan Oh. kanan, depan kiri, untuk tangan, untuk rak. Hmm, Dalam satu desain itu. Oke. Makanya Gitu. bisa center. Jadi- jadi Makanya pas nggak di tabrak. ini- Awal tetap dibuat desain dulu ya Bu. Desain. Desain dulu ya, desain. Terus nanti yang ada warnanya ini di tangan nih. Oh gitu. Berarti ngikutin desain ya Bu. Jadi nggak ngasal. Iya. Nggak ngasal itu ya. Itu abstrak tuh ya. Iya. Oh gitu. Tapi ada juga Bu yang Ibu bikin begitu. Ya udah abstrak iya. dulu tuh, habis itu ya udah Iya. baru dijahit baju apa gitu. Kan Ini seperti ini kan agak abstrak juga. Oh iya, yang ciprat itu kan ciprat abstrak itu ya. kan tidak kalau membuat batik tulis kan ada di pola dulu, Ada pakai alurnya. ini enggak, kalau ciprat ya lagi Sesuka. mood kita ciprat aja saya. Oke. Lagi pusing banyak tuh. Ibu kalau Sesuai apa yang ada di pikiran ya Pak. job desk-nya Bu, kalau misalkan tadi dalam satu helai kain Bapak atau mau bikin baju gitu ya, Bapak bagian berarti dari awal desain, terus warna, Ibu naruh warna gitu. Ibu job desk-nya di mana nih kalau dalam Kalau ibu membuat jobdesknya keinginan. keinginan? Aku teh Saya pengennya ini bisa. gitu. Jadi Bapak Saya yang teh pengennya ini. Bapak Iya, yang iya, memvisualisasikan menjabarkan yang isi keinginan. kepikiran Iya, Ibu iya. gitu. Cocok ya memang Masya ya, Allah, emang pas harus banget. Rasain klop. warna segala macam, ini gimana? Oh, gimana kalau ini begini-gini? Oh, Oke, gitu. warna gimana? Coba rubah warna ini gitu. Oh, Ibu seperti mandor ya? Apa pengen ini? Kayak gini deh. Ya Allah, Bapak Jadi, keren banget. Bapak bisa baca pikiran orang. Implementasinya Bapak ya. Iya. Ya, mengimplementasikannya Iya. Bapak. Implementasinya Baca. menggambarkannya Iya. tadi visual Tapi pikiran Bapak Ibu. kadang biasa ini nggak, maksudnya Ibu maunya ini Bapak modif dikit ini. Nah, biar Iya, begini lebih kalau bagus sering nih. gitu. Karena Jadi kan menyempurnakan ya Pak. Menyempurnakannya ya. tadi. kan itu Insya Allah, Ibu Keren keren banget nih. sesuai apa di Tagline-nya. tagline-nya. Iya. Membuat dari Dibuat hati, dengan sepenuh hati, disempurnakan menyempurnakan dengan warna. warna. Masya Allah, ini nih hasilnya nih. Ini kita nih hasilnya nih dari Ibu ini, dari hati dan warna. Masya Allah. Ya kan seperti ini kan, kalau memang hanya putih biru aja. Biasa biasa aja. Iya, aja. biasa Ini aja. ada gradasinya, Ada gradasinya, itu yang betul. susah. Silakan aja kalau ini Ya, susah betul. banget. Masya Allah, Ibu. Udah biasa lah pasti beli batik yang satu Ya. warna putih, hitam. Udah putih, gitu Iya, aja. benar. Biru, Tapi yang putih, ini ada. biru, putih Ada, gitu ya. benar Bu, benar. Nah, itu makanya yang menjadikan kok ini gitu. Coba kalau nggak ada warna-warni, Biasa aja. Nggak biasa. tadi tidak akan komentar kan? Iya. Oh, ya udah, batik udah selesai. Iya. Selesai. Ini kan sampai Iya, tadi aku kan bilang, sampai ramai. ada Ini apa? Kenapa ya? Ini kenapa ya? Iya. Ya. Penasaran Pak. Nah itu. Masya Allah. Kok bisa dibuat begitu ya gitu. BTW nggak cuman bahan-bahan atau batik. Nih, Ibu, di sini Iya. ada pin. Pin, warna iya. gold. Iya. Kalau kelihatan dari kamera, nah ini ada Lampu. Lampunya. Inilah genturan ya. benturan tuh seperti Jadi ini memang lampu. Bu Eliana ya di Benar-benar. batik Dahlia Dahlia batik Batik genturan Genturan Cianjur Cianjur ini ini ya memang- memang ciri khasnya genturan. Genturan itu adalah lampu ya Pak Bu, mantap Iya, ya. ciri Itu khas ciri yang- khas dari Ciri Cianjur. khas yang udah didaftarkan ke hak intelektual itu memang iya. sih genturannya Yang sampai bikin pin. difasilitasi oleh Bang Taspen. Bang Mandiri Bang Mandiri Taspen. Taspen luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Berarti Tanpa- Ibu kemarin langsung daftar itu. Empat. Oh. Kita langsung dicatatkan hak Langsung kita 4. loh. Empat. Oke, Waktu berarti kemarin di Semarang. lampunya Lampunya apa ya Bu? genturan. Sorry, maaf. Lampu genturan Iya. sama lampu Dahlia Pesona Genturan.
Dahlia Pesona Genturan. Lampu gentul, lampu Dahlia Pesona Genturan, Iya. kemudian motif bunga kepuh, yang satu lagi motif apa Bu? Ayam Ayam pelung. Ayam pelung itu. Ya, Oke. jadi sekarang sudah Ibu kan yang Empat aku langsung panggil motif ya, pemberian Pak, ya? ini, Iya. Mas, yang di akhir-akhir Iya. apa namanya materi haki kan dari pejabat hakinya tuh ngasih sertifikat Oke. Ibu itu iya, yang iya, menerima. iya. Jadi Ibu baru pertama kali kemarin itu daftarin di haki Enggak, itu. sebelumnya ada. Sebelumnya ada. Satu, jadi kemarin ini nambah tambah 3. lagi. Jadi Empat. 4. nambah Jadi 4 jadi 5. Dari program Mandiri Taspen dapat 4 sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gratis lagi. Gratis lagi nggak Tinggal ide gini. Aduh, ini aku mau ini, motif ini. Iya. Kan harus tetap ada Iya. Iya. Heeh. Kan. Oh, ada. Langsung kata orang hakinya, "Lah, Ibu komplit banget ini." Iya, oh ini Kok cepat? langsung dikirim dari Bapak. Karena kalau kita bicara konsep kan harus jelas ya, melakukan sesuatu itu mau filosofisnya apa. Kalau kita bicara tujuan ini kita mau ke Jakarta, mau ke Bandung. Iya. Kalau mau ke Jakarta tapi harus lewat Bandung dulu. Oke, betul Pak. Gitu. Ya Jadi membuat motif saya harus bisa menjabarkan Iya, bahwa motif betul. yang dibuat itu apa maksud, Iya. makna dan tujuannya Iya. apa. segala Ibu macam tahu nggak? filosofisnya. Kemarin di Semarang kita mau ada memang pendaftaran dari haki itu. Enggak. Nggak tahu. Tapi dalam waktu cuma 2 hari Ibu langsung telepon Bapak tolong kirimin filosofinya itu langsung. Karena saya Keren selalu- Bapak, kompak banget. Lalu mengarsipkan gitu. Setiap Iya. bikin motif saya bikin Nggak narasi harus, filosofis iya, dulu. nggak harus nyari-nyari Iya. lagi. Itulah gitu. value-nya Pak ya. Iya. Jadi batik Allah. ini di Dahlia Batik Kenturan ini nggak hanya ya jual ini loh batik itu nggak, tapi setiap batik yang dijual itu setiap produksi batik ada narasi atau Ada. nah itulah yang menjadikan Iya. ini loh cerita kenapa batik ini dibuat. Dan itu bisa jadi apa namanya harga jual bukan? Iya Motif memang yang itu. lahir itu lahir dari filosofis, Iya. bukan membuat motif kemudian lahir Baru filosofi Iya. Saya membuat kebalik. filosofis dulu. Iya. Agar supaya apa? Itu soal keperkasaan, kesuburan, kejayaan apa itu tertuang dalam bentuk-bentuk motif dan juga warna. Kan warna punya makna yang berbeda. Betul, Luar biasa. Oke, baik. Luar Apa, Bu? biasa. Apa? Naon? Orang Meksiko datang, Iya. pengen tahu betul nggak di Cianjur ada batik? Oh Karena gitu. Kapan Bu? dia, Udah datang? tahun berapa 5 ya? bulan yang lalu. Oh, Awal Itu bulan- ngomongnya awal tahun. gimana? Datang Dia ke Ada rumah Pak. di YouTube. translator. Dia lihat di Datang ke YouTube. workshop. Ada translatornya? Atau Ibu bisa Enggak, bahasa dia Meksiko? ngambil. Oh, dia Ada translator. translatornya, iya. Keren. Jadi dia tahu dari YouTube ya, Mm-mm. dari YouTube dari ke YouTube. kita. Datang dari YouTube. Ibu ada Meksiko. YouTube-nya Dahlia Batik? Ada. Masya Enggak dilihat aja. Meskipun nggak lengkap, nggak ada yang ngurus. Ada yang ngurus. Vin, kayaknya kita Bisa nih. produksi di sana aja, Vin. Gitu, Luar ada yang biasa. saya kan dari Meksiko Iya, iya. Masya datang. Allah. Kemarin dari India. India, Bulgaria. 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 Oh, banyak Ya juga ya Bu Allah, ya. Ibu berekspek nggak sih sampai seluas itu Bu dari hasil Ibu begini? Itu semua dari YouTube Bu. Datang karena dari YouTube. Iya. Dari YouTube, mungkin dari Instagram juga karena ya. mereka tahu salah satu budaya di Indonesia itu Batik, Ya. langsung dia Iya. cari Begitu batik. klik batik ternyata muncul Muncul Dahlia batik batik. ini. Karena kan boleh Iya. dicek Dahlia batik banyak pemberitaannya Betul. pemberdayaan Iya. perempuan, disabilitas Iya. dan lain sebagainya. Dari situ. Karena memang gini Pak ya, sebenarnya kan gini, batik dari dulu kan terkenalnya di Pekalongan, Jogja, Solo gitu-gitu aja tuh. Nah tapi ternyata mungkin itu saya tahu begitu tuh SMP SMA gitu lah. Mungkin saya makin gede loh. Ternyata tuh batik tuh nggak hanya di situ nih. Enggak. Jadi masing-masing daerah tuh sekarang punya. Cirebon ada. Betul, sampai kabupaten Mas. Kabupaten di misal contoh kayak di Pemalang juga ada batik. Pekalongan udah pasti karena kan sampai ada lagunya tuh kota batik di Pekalongan kan gitu, bukan Jogja bukan Solo, tapi ternyata ya sekarang nggak ini kan nggak hanya di kota-kota itu aja, jadi ya hampir seluruh kota di Indonesia mungkin punya ciri khas batik tersendiri. Dan Gitu. batik ini tidak hanya diaplikasikan lewat kain, Iya. tapi insya Allah nanti di acara pagelaran ini Iya. saya, bersama dengan Taspen Mandiri Iya. ingin membuat launching dari gitarnya
Oh, sepatunya, kemarin saya dari lihat story WA tasnya. ibu. Ya, itu. Oh itu. Itu haki itu yang ada gambarnya itu saya tuangkan di situ. Terima kasih lagi Bang Taspen. Gak cuma Bang di baju Taspen. tapi sampai ke aksesoris pun sudah berbatik Dan semuanya. yang memproduksinya peserta kemarin juga. Iya. Saya kolaborasi. Iya, yang Dan ada pertama gitar, yang ada pesan sepatu. itu adalah istri Bupati Kabupaten Cianjur, Ibu Dokter Nazma. Luar biasa. Luar biasa, hatur Terima nuhun kasih, Ibu Bu. Dokter Rasma, Masya Allah. Jadi memang Mas yang kemarin ya Pak Bu Mantap di Iya. Semarang kita ngumpulin 50 mantapreneur yang usahanya mungkin ada berbagai macam batik, tapi ada juga aksesoris-aksesoris lainnya. Dan ini tempat kumpul pengusaha-pengusaha ini, mantapreneur luar biasa ini menghasilkan cipta barang lain Iya. gitu kan, dengan kolaborasi. Ada pengrajin tadi gitar, ada pengrajin sepatu. Ini pengrajin batiknya ditempelin di gitar sama di sepatu, jadilah itu, Masya Allah. Kolaborasi ya, Bu, ya. Kolaborasi. Luar biasa. Kemarin ini. yang gitar dari mana ya? Dari Saya Jawa lupa. Tengah, Di Jawa Tengah. dari ya? Jawa Tengah dia. Solo. Surakarta kayaknya ya. Surakarta, ya. Surakarta. Sekarang saya udah pesen, mudah-mudahan mau launching nanti. Iya. Ada supportnya. Mohon Ibu Direksi bantu saya. Oke, baik Pak, boleh Pak kembali ke ini. Kita mau ngobrol sedikit lagi dengan ini. Terima kasih Pak Cecep. Hati-hati. Oke. Baik Bu ya, tadi Pak Cecep juga udah Ya. kita panggil ya karena Sharing-sharing desain-desain dari apa namanya? baju-baju kita, Baju-baju kain-kain. kita ini, kain-kain kita ini yang produksi dari Dahlia Batik Kenturan ini ya kan. Cianjur. Ya. Ternyata ada seorang sosok ya, sosok Hero. suami, Sosok hero kalau kata Ibu ya, bilang. yang selalu mendukung menemani, menyetiri. iya, mendampingi setiap Mendampingi saat ya. Ibu. Ternyata ada ide-ide ataupun penyempurnaan dari seorang suami ibu. Masya Allah. Amin. Nah Bu, baik Bu, ini mungkin Mas, tapi maaf apa? sekali lagi, Ibu namanya Eliana. Dahlia ini emang dari bunga aja Oh, iya, Ibu. benar. Oke. Nama Dahlia ini nama panggilan saya kecil. Oh gitu. Kebetulan ayah saya juga sama, jadi pengusaha juga, tapi Iya. beliau beda jenis. Bukan batik. Bukan batik, tapi dia di pemborong Bu. gedung sekolah, konstruksi ya, gitu ya, Bu, konstruksi, ya. ya. Seperti itu. Jadi saya namanya juga dulu PT Dahlia Jaya. Nah, Oke. sekarang saya di batik ini Dahlia Batik Kenturan, untuk CV-nya Dahlia Jaya Sejati, untuk PT-nya sekarang PT Dahlia Jaya Nusantara. Masya Allah, jadi memang dari turunan dari Bapak Iya, ya, Bapak iya, punya iya, PT iya. Konstruksi. Sampai Bapak saya sampai aplikasikan Batik Dahlia Pesona Batik Kenturan. Oke. Nah, Masya jadi Allah. saya punya nama dipesonakan oleh Batik Kenturan. Wah. Dahlia. Ada aja ya. Dari Iya Eliana Bu, juga. ya, bebas Bu kan seni nih, Iya, kreasi ya Pak ya. Ya, sebetulnya Bebas. brand yang sudah dihakikan juga brandnya bukan Dahlia tapi El Tresna. Eltres. Jadi Oh, brandnya nama El Tresna. iya, yang sudah Dari Ibu. dihakikan namanya El Tresna, Oke. Eliana Trisnawati. El Trisna. Trisna. Ada aja. Ada aja namanya orang seni ya, Oke kreatif Bu, ya. nih Insya Allah. ngomong kita udah hampir Luar- 2 jam kali Iya, ya ngobrol. udah. Nggak berasa nih Bu, jujur nggak berasa. Karena daging semua nih kita ngobrol. Iya, karena ibunya pun juga memang komunikatif banget, jadi kita nyaman banget terus gali terus. Dan mungkin tadi ya apa namanya dari cerita Bu Eliana ya, dari awal mulai sampai ada di titik terendahnya juga sampai akhirnya di setiap apa ya namanya ya, setiap momen atau kejadian akhirnya bisa membuahkan hasil-hasil yang sekarang Positif. Ibu bisa apa ya namanya menikmati ya. Amin. Menikmati Ibu bisa pergi ke negara-negara Asia ya, sampai ditawarin ekspor, Betul. sampai akhirnya diajak pelatihan ekspor kan, semua itu nggak kebetulan ya Bu Betul. ya. Dan Iya. saya yakin Mas Galang itu adalah buah hasil Iya. ibu sabar, Iya, ibu menobarkan kebaikan luar biasa. itu Amin. Menurutku itu nggak kebetulan Bu. Enggak, Bu. Tapi emang itu buah dari kebaikan ibu. semua tuh ada runut ceritanya gitu ya. Betul. Jadi nggak kebetulan
itu sebenarnya. Kebaikan ibu, perjuangan ibu. Iya. Ibu kan berjuang, sabar, Betul, telaten ya Bu, temen. Amin. Masya Allah. Jujur kalau saya aja mungkin nggak tahu nih sabar apa enggak nih melewati proses gitu. Iya, belum tentu Karena aku bisa cukup kayak ibu. cukup panjang ya Bu ya. Apalagi namanya orang usaha, ibu tadi bilang brandingnya itu cukup lama. Kita tuh jualan branding dulu kata ibu. Kalau untuk masalah jualan produknya nih kayaknya malah kurang gitu, malah branding terus. Nah itu yang waktu cukup lama gitu kan. Karena kan apalagi sekarang kan orang usaha udah mikirnya untung berapa ya, hasil berapa. Ya memang itu harus gitu. Cuman kan kalau yang seperti ibu sampaikan tadi, ibu ceritakan tadi itu emang hanya orang-orang tertentu. Amin. Iya Bu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya Bu ya, ibu masih terus melakukan hal-hal yang positif dan berdampak yang bisa membuat orang lain bahagia juga. Usaha ibu makin lancar, makin besar. Cita-cita ibu ekspor ya. Dan alhamdulillah kita ngajak juga pelatihan Mantapreneur naik kelas go ekspor ya. Dipertemukan juga ya. Dengan gimana nanti caranya. Iya, selaras banget sama ibu emang bisa terwujud ibu ya. Ya paling cepat di awal tahun 2026 ya Bu ya. Amin ya Allah. Bu mungkin ibu bisa terakhir nih Bu ngasih pesan nih untuk para nasabah Pak Bu Mantap, nasabah Bank Mandiri Taspen semuanya supaya ya biar tetap produktif ya walaupun makin tua kata ibu ya tadi ya, usia bertambah makin tua biar tetap produktif dan tetap bisa semangat, bermanfaat untuk orang lain ya. Silakan Bu. Ke kamera Bu. Oke. Untuk para lansia atau setengah tua. Aduh STW. STW untuk setengah tua. Ibu bapak jangan pernah putus asa. Jangan juga berpikir kalau memulai usaha itu dengan modal uang. Tapi ibu dengan keinginan, ibu fokus, ibu jujur, itu Allah akan datangkan semuanya lewat pintu apapun. Allah akan mudahkan. Jadi yang penting itu tadi fokus dan tentunya terencana. Yeah. Bisa mulai dari hobi juga seperti saya, mulai dari hobi ternyata bisa menghasilkan dan bisa menjadikan satu penghasilan saya sekarang dan nanti. Alhamdulillah. Juga saya juga banyak disupport oleh Bank Taspen Mandiri. Mandiri Taspen Bu ya. Mandiri Taspen. Mandiri Taspen itu luar biasa. Jadi dengan silaturahmi diadakannya pelatihan, ketemu dengan orang-orang yang hebat, juga timnya yang sangat luar biasa. Sampai aku keluar pun terus ditanya-tanya ibu gitu kan. Ini sesuatu yang memang seusia kita itu memang perlu fokus keyakinan Bu, bahwa umur tidak jadi masalah, materi juga tidak jadi masalah. Tapi yang pasti kita mempunyai keyakinan, keinginan, dan kejujuran. Masya Allah. Terima kasih Bu. Keinginan, keyakinan, dan kejujuran. Itu penting banget itu. Keinginan, keyakinan, kejujuran. Memang kadang kita udah ingin, udah yakin, nah jujurnya ini. Jujurnya ini kadang belum cobaannya banyak banget, belum semua bisa mampu. Ya pokoknya gini ya Bu ya, kayak tagline Bank Mandiri Taspen. Ibu tadi punya tagline kan? Iya. Bu? Dibuat dengan sepenuh hati, disempurnakan dengan penuh warna. Mandiri Taspen punya tagline tiada kata pensiun untuk berkarya. Cocok ya Bu? Semua ya. Baik Pak Bu Mantap ya. Mungkin itu tadi pesan-pesan dari Bu Eliana ya. Sebagai owner dari Dahlia Batik Genturan Cianjur ya. Tadi ada poin penting ya tadi, keinginan, keyakinan, dan kejujuran. Itu poin penting untuk kita terus bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya juga apalagi untuk mental pengusaha ya Bu. Betul. Ya. Karena rezeki yang Allah kasih itu sudah Allah takar dan tidak mungkin tertukar. Dan yang satu lagi, orang kaya itu mencari bukan yang pintar, tapi mencari yang jujur. Luar biasa. Ini nggak akan habis-habis nih kata bijak. Baik Pak Bu Mantap, mudah-mudahan podcast hari ini ya, podcast dengan Bu Eliana ini bisa memberikan inspirasi. Pasti dan amin, tentunya
bisa memberikan manfaat untuk Pak Bumantap tentunya. yang nanti nonton podcast Pensiun Berkarya pada episode ini. Ya, mungkin itu aja ya, Mi ya. Nanti kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya ya. Dan gestar-gestar yang pastinya luar biasa ya. Kita hadirkan lagi. Baik, Pak Bumantap ya. Mungkin penutupnya pada podcast hari ini ya, kita seperti biasa, Bank Mandiri Taspen, tiada kata pensiun untuk berkarya. Dadah. Sampai jumpa lagi. Bye.